Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen dan juga polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyaksikan debat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kan siapa yang dia kehendaki? Karena dia maha kuasa kan? Iya, maha Nah, kuasa. sekarang pertanyaan saya Bang, gunakan akal sehatmu. Menyembah penyesat tersesat apa tidak? Mengapa harus menyembah penyesat? Itu kan siapa yang disesati seperti itu? Iya Ini masalah loh penyembahan. Pak, artinya kan tetap Abrahamu ada yang disesatkan, betul kan? Ini kan masalah perilaku seperti itu, Bang. Iya, Allah ya ampun kok nggak nangkap loh Bu Abang bukan. ini. Artinya Bang, ada tetap yang disesatkan meskipun dia tergantung orangnya, betul? Ya, Nah, makanya saya tanya sama Abang, kalau menyembah penyesat, menurutmu tersesat apa tidak? menyembah penyesat gimana? Ini kan Ya ampun, bolak-balik lagi, capek lah. Gimana Bang Bang, ini ini nalarnya? maksud saya, Bang. Loh. Kan ini kan maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Iya, Maka siapa yang dia kehendaki. Kita udah nggak masalah di Iya. situ. Terserah mau kamu disesatkan atau yang satu disesatkan, terserah. Artinya Allahmu di sini menyesatkan siapa yang dia kehendaki karena dia maha kuasa, betul toh? Ya, Nah, makanya saya tanya secara akal sehatmu, menyembah penyesat tersesat apa tidak? pertanyaan Abang itu salah menurut saya. Loh, kok pertanyaan saya salah? Gimana ini? Mengapa kok Abang ini tidak bertanya? Apakah kamu menyembah kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Baru betul, Bang. Loh, di Kalau sini kan ada Allah menyesatkan, Bang. Makanya saya tanya, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Kecuali tidak ada di sini Allah menyesatkan, baru pertanyaan saya salah. Gimana? Nah, ya itu, Bang. Kadang-kadang di dalam bahasa itu dibolak-balik untuk disalahkan, Bang. Bukan soal itu, Abang. Kita bicara sesuai dalil. Pertanyaan saya, karena kamu juga udah setuju bahwa Allah menyesatkan, suka-suka Allah karena dia maha kuasa, maka pertanyaan saya, kalau menyembah penyesat, tersesat apa tidak? Nah, ya itu, Bang. Kan saya sudah bilang tadi, pertanyaannya bukan seperti itu. Apakah Allah Udahlah, Abang turun dulu lah, berobat dulu lah. Udah, masa pertanyaanku kau yang ngatur? Sementara ada loh di sini Allah menyesatkan, makanya aku buat pertanyaan itu, Bang. Kalau tidak ada Allah menyesatkan, baru salah pertanyaan saya. Abang itu butuh kejujuran, Bang ya. Apalagi suaramu ku dengar masih muda. Kalau orang masih muda, Bang, gunakan akal kecerdasan kamu ya. Itu aja. Tunggu dulu. Bolak-balik lagi. Ya sedikit sebentar. Ya, di dalam diajarkan oleh guru kami bahwasanya tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab seperti itu ya kan? Oh. Jadi Kalau memang abang tidak bisa jawab, bilang aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi jangan abang bilang pertanyaan saya salah. Sumber dari pertanyaan saya karena ada ayatnya yang mengatakan Allah menyesatkan. Gitu loh. siapa yang dikehendaki, jangan cuman maka Allah menyesatkan. Siapa yang dikehendakinya itu digaris bawahi juga, Bang. Itu kan tidak nyampe sampai koma. Nggak ada masalah itu, Bang. Kan saya sudah bilang tadi, oke, ada yang disesatkan karena itu yang dikehendaki Allah. Contoh, si Juma disesatkan Allah contohnya karena Allah menghendaki. Si Ripa tidak disesatkan karena Allah kehendaki. Oke. Artinya kan antara si Juma dan si Ripa, di antara mereka ini tetap ada yang disesatkan, betul? Ya. Nah, makanya saya katakan tadi, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Ya, baik di situ ya, Bang. Maksudnya intinya seperti itu. Ya, bagaimana menurut kamu? Apa jawabanmu? Ya, maksudnya kita ambil hikmahnya dari penjelasan Abang. Ini tunggu dulu lah, penjelasannya seperti itu, Bang. Kok ngambil hikmah? Orang belum dapat jawaban dari kamu, kok ambil hikmahnya? Gimana, Bang ini? Ya, kan katanya bahwa aku ini tidak bisa menjawab pertanyaan Abang karena menurut saya pertanyaan Abang itu tidak sesuai dengan konteks saya. Gitu. Gini, Bang. Saya coba bantu kamu. Secara iman Islam, kamu tidak mampu menjawab, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya secara pribadi, Bang, secara akal sehat, ya. Secara akal sehat. Ini saya minta jawaban secara pribadi dari Anda. Menurut pribadimu, menurut akal sehatmu, kalau kita menyembah penyesat, tersesat apa tidak, Bang? Oh, orang yang menyembah penyesat, seandainya orang itu ya, Bang? Iya, pokoknya menyembah penyesat. Mau dia orang, mau dia batu, mau dia pohon, mau dia langit. Pokoknya menyembah penyesat, tersesat apa tidak? Secara akal sehat ini, Bang. Secara akal sehatmu. Tunggu, Bang. Ini ada pertanyaan di bawah. Tidak ada Alkitab. Allah menyesat. Kenapa di agama lain ada seperti itu? Jangan kemana-mana, Abang. Yang saya tanya tadi kan secara iman Islamu, oke, saya hormati. Kamu nggak bisa menjawab, oke.
Sekarang saya tanya secara pribadi menggunakan akal sehatmu. Pertanyaan saya, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Ya, ini kan berarti ini konteks tentang ketuhanan, tapi ini masalah orang kan, Bang? Ya. Tidak, ini soal penyembahan, Bang. Soal menyembah penyesat. Iya. Mau siapapun dia, mau batu kah, mau langit kah, mau matahari kah, menyembah penyesat menurut akal sehatmu secara pribadi. Ya. Tersesat apa tidak? Maka saya jawab dengan ini, Bang. Di agama kami, kalau kita mengikuti... Enggak. Saya nggak tanya secara agamamu lagi, Bang. Tadi kan kau udah bilang, oh Bang, kalau secara iman Islam saya nggak bisa jawab. Saya hormati itu. Oke? Artinya saya tidak memaksa. Nah, sekarang yang saya mau adalah jawaban secara pribadi, jawabanmu sendiri, jawaban akal sehatmu. Menyembah penyesat, tersesat apa tidak menurut akal sehatmu? Nah, ya nanti saya kalau bilang kalau menyembah penyesat itu pasti menyesat, maka abang ini akan kembali kepada ranah ini. Maka Oh, tidak, Bang, tidak. Jangan, Bang, begini loh. Aku hanya butuh kejujuran Abang secara pribadi loh, bukan secara iman Islam. Ini secara akal sehat. Karena saya percaya kau itu manusia, bukan jin, kau itu manusia, bukan hewan. Saya percaya kau manusia memiliki akal kecerdasan dan memiliki akal sehat. Maka saya tanya secara pribadi kepada Anda, menyembah penyesat tersesat apa tidak? ya kalau menurut saya kita ini sebagai manusia ya Bang, Iya. mengikuti hal yang kesesatan tentunya tidak diperbolehkan. Nah, seperti itulah Bang jawaban saya. Tolong saya beri jawaban Abangku. Ini kan secara jawaban pribadimu loh, Bang. Tidak ada tekanan dari doktrin. Maka saya tanya. Kalau nggak mau dia jujur menyembah susah. penyesat, hah? Kalau nggak mau dia jujur kita turunkan aja lah dari tadi. Iya, saya tanya sekali lagi ya. Menyembah penyesat secara akal sehatmu tersesat apa tidak? Ya tidak diperbolehkan. Nah, ya sudahlah. Parah. Susah loh teman-teman. Mereka ini kasihan loh aku sebenarnya. Nggak jujur. Tapi saya yakin ya teman-teman Islam, di luar sana kalian yang mendengarkan pasti juga hati kalian tergugah dan mau belajar ya. Kasihan loh aku sebenarnya nengok kalian tuh. Karena aduh, gimana lah mas saya bilang. Dedi, Ya, Islam Bang. Tadi Islam, tapping di bawah. ya Islam Bang. Ya, tadi tapping di bawah mau naik. Ya, silakan Bang. Ya, Oke, gimana Pak Didi tentang ayat ini? kalau tentang ayat ini saya bacakan dulu ayatnya Bang ya. Iya silakan mas. Silakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Bang di mana? Jadi Iya. saya Menurut abang setuju tidak bahwa Allah itu menyesatkan? kalau dari ayatnya di sini sudah dikatakan maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Itu benar. Saya tidak menyangka Oke. itu. Baik. Kalau secara akal sehat lah dulu ya, aku tarik ini secara pribadi ke abang. Kalau Ya. kamu sudah tahu bahwa Allah itu penyesat atau menyesatkan, menurut abang secara akal sehat, menyembah penyesat itu tersesat apa enggak sih bang? Menyembah tersesat tidak akan tersesat jika kita memiliki akal, Bang. Enggak, yang saya tanya ada orang bertanya. berakal. Perhatikan, Ya. ya. Ada orang berakal, tetapi dia menyembah penyesat. Nah, kira-kira orang berakal ini tersesat apa tidak? Tidak akan tersesat karena dia punya akal. Waduh, repot juga. Bagaimana saya menjawabnya? Karena begini, Bang. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi konteksnya juga seperti ini, Bang. Bukan menyesatkan, kemudian kita menyembah penyesat akan menjadi penyesat. Tadi barusan Punya kau akal. mengakui, tadi kau barusan mengaku sesuai ayat ini, iya saya setuju Allah menyesatkan. Ya. Sekarang kau rubah lagi kau bilang bukan Allah menyesatkan. Ini maaf bang ya, maaf sekali bang. Kalian ini bang kayaknya nggak punya harga diri kali sih bang. Serius. Ini ngeri kali doktrin kalian ini bang. Hitungan detik loh bang yang keluar dari mulut abang itu mampu abang lawan kembali. Coba, ngeri kali bang doktrin kalian ini. Ini yang saya khawatirkan ada orang luar menonton kita diskusi di dalam negeri, mereka akan tertawa. Karena apa? Akal sehat kita dalam diskusi kita injak-injak. Itu loh. Kok bisa hitungan detik loh? Bukan menit bang, detik. Hitungan detik yang keluar dari mulutmu sanggup kau sangkal kembali. Ada apa dengan kalian? Saya Coba, punya akal, ada Bang. apa? Saya bisa belajar dari konteks ayat ini mengacunya kemana? Konsepnya Ini bukan bagaimana? soal lagi belajarnya bang. Ini bukan lagi soal belajarnya. Masalah yang kau keluarkan dari lisanmu aja udah kau sangkal hitungan detik. Jadi kalau yang keluar dari lisanmu aja hitungan detik mampu kau sangkal, apalagi ucapan orang. Kan saya Berarti sudah menjawab. diskusinya tidak akan sehat. Nah, segini, kalau abang mengatakan akal saya tidak sehat, akal ini tidak sehat.
Menurut abang akal abang sehat gak menuhankan orang itu, anak manusia itu? Ya. Kan kalau gini, Bang, kalian kalau bicara Bang, dengarkan saya Bang ya. menganggap, Sebentar, nah, kau jangan kalau saya kemana-mana. bicara Kau jangan melebar sesuai, kemana-mana. kalau ada hal yang Dengarkan, tidak sesuai, kalian katakan saya. dengarkan. Kalau kamu bicara akal, kami menyembah manusia, kami tidak menyembah manusia. Makanya kau baca kitab Injil itu. Yang menjadi manusia itu apa dan bagaimana? Itu firman Allah jadi manusia, maka kami sembah. Ya, itu bicara tentang makrifat. Kau ilmu kau masih sarian, nggak sampai otakmu ke situ. Tapi kalau kau bicara tentang bentuk penyembahan, justru yang harus kau renungkan adalah kenapa kalian menyembah betis? Buka itu surah Al-Qalam 42. Kalian tuh penyembah betis. Jadi tolong jangan kemana-mana dulu. Terlalu hancur nanti kepalamu, saya hantam dengan kecerdasan saya. Fokus ke sini dulu, Bang. Ya. Yang saya tanya di sini tadi, Allah itu bahwa tidak abang menyesatkan tadi, mereka, dengar ya. abang Allah fokus tidak- dulu. Dengarkan Allah ya. itu tidak akan Saya ulas, menyesatkan saya ulas mereka sekali lagi, Bang ya. Saya mereka ulas yang sekali lagi tidak ya. berpaling dari kebenaran. Dengarkan dulu, Paham? Bang. Saya ulas Gunakan sekali lagi akal. ya. Kalau kalian membahas kitab kami, kalian gunakan akal kalian. Nah, membahas agama kalian, kalian tidak berakal. Cuman Turunlah ini nggak ada ini apanya, nggak ada ilmunya. Oke. Nggak ada ilmunya, turun aja. Masih banyak yang mau naik. Kemana-mana. Malah yang dia bicarakan tentang keberatannya, keberatan soal membahas, nggak nyampe. Gini Bang Ali, apapun alasannya tetap Allah yang menyesatkan, kan begitu. Mau Iya. alasan apapun tetap Allah yang menyesatkan. Yang lucunya tadi dia sudah akuin, hitungan detik dia sangkal lagi, bukan Allah menyesatkan. Padahal tadi dia sudah mengakui Allah memang menyesatkan sesuai ayat ini. Ya. Nggak sampai loh 10 detik, dirubahnya lagi. Ya, Erdayat. Halo. Islam Kristen, Bang. Islam. Ya, tadi taping minta naik, silakan. Oke, gimana Erdayat? Itu maksudnya Gimana, gimana? Bang? Maksudnya Hah? gimana? Maksudnya gimana? Abang setuju tidak kalau di sini Allah itu menyesatkan? Menyesatkan yang bagaimana? Ya pastilah manusia disesatkan. Makanya saya tanya abang setuju apa tidak di sini Allah menyesatkan? Itu menyesatkan yang bagaimana? Ya terserah lo bang, mau dia sesatkan yang kayak mana, yang model A, model B terserah. Allah itu Artinya menyesatkan. tetap ada yang disesatkan, betul? Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyesatkan umatnya. Nah ini repot. Ini langsung disangkalnya isi Al-Quran. Ini saya nggak suka nih. Saya bela Al-Quran bang kalau kamu sudah merubah isi Al-Quran ini. Ya, emang Coba, kamu mengaku Islam, kamu Ya. mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi kau bolak-balik isi Quran. Jelas-jelas di sini Allah menyesatkan. Kau bilang bukan Allah menyesatkan. Mau apa sih? menyesatkan bagaimana? Ini kan dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya itu bermakna apa, Bang? Kalau bicara dengan kalimat yang di atas bangku bermakna, dengarkan, kalau kamu mau bahas di ayat dan kami tidak sampai dia kepada mereka, itu bermakna Muhammad hanya untuk orang Arab. Ya. Maka di luar orang Arab itu bukan umatnya. Makanya di luar dari Arab ngaku-ngaku umat Muhammad, makanya kebingungan. Kenapa? Kenapa butuh tafsir? Karena kalian nggak mengerti. Tapi kalian ngaku-ngaku umat Muhammad. Padahal di sini sudah dikatakan bahwa Rasul itu diutus sesuai dengan bahasanya. Muhammad bahasa Arab, maka diturunkan dia di tengah-tengah Arab. Ya, nah tetapi saya pengen poinnya, poin kedua. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nah pertanyaan saya, setuju tidak kamu di sini Allah menyesatkan? Tidak setuju. Tidak setuju, berarti ayat ini salah. Dari mana Allah menyesatkan? Dari ayat ini loh bang, nggak jelas. Kamu tanya dari mana Allah menyesatkan? Ya dari ayat ini dikasih tahu. Surah Ibrahim ayat 4. Surah Al-Fatir ayat 8. Banyak ayatnya bang, Allah menyesatkan. Bukan cuma ini. Coba aku tanya ya. Yesus itu siapa? Gimana? Bisa nggak dia nih? Yesus itu siapa? Kalau lari ke Yesus ini aja nggak kelar. Makanya nggak boleh mereka dikasih lompat. Karena apa? Nanti mereka ini seperti yang di pohon itu. Lompat sana, lompat sini. Kita pengen ada poin. Supaya orang teredukasi. Ingin tahu. Ya. Kalau nggak ada pengetahuannya bang, Iya, kan? jangan melebar kemana-mana. Makanya jadi Islam itu, jangan ya, kalau jadi Islam memang bisa berbohong ya. Makanya jadi manusia itu jujur, supaya kamu nggak kesulitan. Ngapain awak berbohong? Anda jujur. Coba sekali Allah lagi, menyesatkan. benar apa tidak di ayat ini Allah menyesatkan? Allah tidak menyesatkan, Bang. Nah udah turunlah kawan, udah bahaya itu. Udah dihinanya, udah menista Al-Quran dia tuh. Oke. Felix. Halo. Halo. Ya, Islam Kristen, Bang. Islam. Ya, silakan Bang Raja. Ya bagaimana Bang Felix?
Setuju nggak nih katanya saudaramu ada yang bilang nggak sama, katanya dibilang berbeda. Bagaimana? Gini bang, itu kan ayat Quran. Itu emang kalau secara arti kata per kata itu emang artinya kayak gitu bang. Cuma kita Al-Quran itu nggak bisa diartikan kayak gitu. Harus Siapa yang bilang bang? Siapa yang bilang nggak bisa? Al-Quran itu harus ditafsirkan oleh Siapa yang bilang ahli Al-Quran harus tafsir. ditafsir bang? Siapa yang bilang Al-Quran harus ditafsir bang? Ya. Nih banyak bang. Dalam Enggak, Al-Quran siapa itu yang bilang Al-Quran harus ditafsir? Mana dalilnya bang? kita nggak bicara dalil, itu emang udah aturan bang, aturan Kau di. tidak, kau ikuti aturan Allah atau ikuti aturan manusia? Ya aturan Allah itu Nah, kita makanya saya tanya, mana aturan aturan Allah yang Allah mengatakan itu Quran kalian tafsir? aturan Allah itu dijabarkan oleh Mana Nabi. aturan Allah yang menyuruh kalian menafsir Al-Quran? Mana aturannya? Kalau saya bang, nanti saya bisa buktikan Allahmu menyuruh kalian hanya beriman kepada Allah dan Al-Quran. Lebih daripada itu tidak boleh. Nah. Saya bisa tunjukkan dari Al-Quran. Ya, Tetapi itu kalau kau terserah. katakan bahwa Al-Quran harus ditafsirkan, itu terserah mana abang. Kalau rujukannya? abang menafsirkan Al-Quran secara berkata ya kayak gitu. Cuma bagi kita Oh umat tidak, Islam tidak. itu Sekarang Anda saya besarkan Al-Quran abang. itu ya Dengarkan ya. harus sesuai Dengarkan. ahli tafsir. Bang, Kita sebentar. orang awam nggak bisa menafsirkan Bang, kalau memang kamu itu mengatakan Al-Quran itu harus ditafsirkan, kasih rujukannya sama saya dari Al-Quran. Mana perintah Allahmu bahwa Al-Quran itu ditafsirkan? Silakan. Buka mic-nya bang, kau udah kubesarkan. Ayo bang, kita diskusi baik-baik bang ya, supaya jangan seperti modal kentut, yang penting bunyi. Ayo buka mic-nya bang. Jangan cuma bilang Ya, ditafsir, kita kan- tapi mana rujukannya? kita kan terus terang bang, kita tuh orang awam bang. Kalau kita tuh bukan, kalau abang mau apa nyari ayatnya apa, abang ngundang lah sama Ustadz Adi Hidayat apa. Bang, Tapi kita sebagai orang awam itu Ustadzmu tahunya begini kita bang, kayak gitu bang. saya bagi kau pengetahuan, dengarkan. Kau tanyakan dulu sama ulamamu atau ustadzmu, mana rujukan dari Allah kalau Al-Quran harus ditafsir? Itu tolong kau tanyakan sama ulama dan ustadzmu. Sebab di dalam Ya, surah Al-Jasiyah, dengarkan dulu. Tapi abang Dengarkan sedikit aja saya dulu. kasih tahu. Dengarkan, Saya kasih, dengarkan. Justru di dalam surah Al-Jasiyah ayat 6, di sana Allah mau sampai curhat. Dengan mana lagi kalian beriman kecuali kepada Allah dan ayat Allah. Tidak ada rujukannya kalian disuruh menafsir atau merujuk kepada hadis. Nggak ada. Ya, tolong abang turun sesudah ini, dengar baik-baik. Pesan saya, tolong pertanyakan kepada ustadz maupun ulamamu. Mana perintah atau rujukan dari Allah bahwa Al-Quran itu harus ditafsir-tafsir. Ya, tetapi setahu saya yang ada dalam Al-Quran adalah bahwa jikalau kalian tidak mengerti, maka pertanyakanlah kepada orang yang membaca kitab-kitab sebelumnya. Itu yang ada. Ya, di zaman Nabi Muhammad sekalipun, Muhammad diperintahkan bertanya kepada orang-orang yang terdahulu membaca kitab. Ya, itu tugas Bapak sekarang. Tanyakan dulu sama ustadz maupun ulamamu, mana rujukan dari Allah yang memerintahkan kalau Al-Quran ini harus ditafsir-tafsir. Oke Bang Felix? Paham Bang Felix? Jadi kalau abang udah bicara awam, kita angkat tangan. Abang sudah bilang abang awam, oke. Kalau begitu, abang tanyakan itu sama ustadzmu. Karena abang tadi mengatakan, kalau abang mau jawaban, tanya ustadz. Nah, itu kuserahkan sama anda. Saya pesan satu pertanyaan kepada ustadz maupun ulamamu. Mana rujukan dari Allah kalau Al-Quran itu harus ditafsir-tafsir? Oke? Itu aja abang ya. Abang udah bilang abang awam, kita nggak maksa juga. Oke, gimana nih? Ya, dia sudah bilang dia awam apalagi. Bahkan dia menyarankan kita bertanya ustadz. Ya lebih bagus dia langsung tanya ustadznya. Udah, oke. Nama asli saya namanya Raja Debat. Ya, atau Haleluya. Oke. Ya, Obi ya. Jadi kalau sudah ngaku awam, kita juga menghormati. Ya sudahlah, nggak perlu kita ajak lagi kita pasang diskusi toh. Oke. Baik kali memang umat Kristen itu kan. Pemburu. Ya, Ya, tadi taping minta naik. Oh, ini ibu ya? iya perempuan. Oh Islam ya. saya. Ya, silakan Bu. Tadi minta naik, silakan. Silakan Ibu. Maaf ya bang, saya asli Islam loh. Ini saya nggak setuju dengan bilang abang ini Allah menyesatkan. Saya memang benar nggak setuju. Allah tidak ada menyesatkan. Yang tahu saya yang menyesatkan itu setan, bukan Allah. Allah itu udah tertulis di Al-Quran kami, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang disembah. Tahu tak kalian?
Jadi kalian kalau yang mana yang tidak mengerti agama Islam, jangan sok-sok ngerti dengan agama Islam. Oke, Sedang sebentar Bu ya. Baik, saya sebentar. bantah. Dengarkan. Jangan karena kau tidak mengerti, pengertian orang kau batasi. Bisa jadi memang aku lebih mengerti isi Qur'anmu daripada kau. Oke? Sekarang kau ngaku Islam, tapi kau baru menista Al-Qur'an kau. Kau katakan tidak ada Allah menyesatkan, sementara jelas-jelas ayatnya ada Allah menyesatkan. Kau ini udah kafir kau, laknatullah kau ini. Kafir Quraisy kau ini sudah. Menyangkal Al-Quran, menista Al-Quran kamu sudah. Hah? Ngakumu Islam, tapi kau menyangkal isi Quran. Udah menista kau. Jangan kata perasaan maupun congormu. Tetapi kita harus bicara pakai dalil. Dan saya tunjukkan dalil. Kok bisa kau bilang tidak ada Allah menyesatkan? Kalau begitu kau ingin mengoyak surah Ibrahim ayat 4. Koyaklah kalau kau berani. Ayo, kau koyaklah kalau kau berani. Enak aja kau bilang. Kau jangan coba-coba menista Al-Quran di sini. Walaupun saya Kristen, kau menista Al-Quran, ku Sherlock kau nanti. Jangan macam-macam. Naik kau, ngomong mau pelintak-pelintun, gak karu-karuan. Ya? Jangan kau menista Al-Quran di sini. Hebat kali kau menista Al-Quran. Muhammad aja gak berani menghilangkan ayat ini. Lah kau kok sok jagoan kau. Mentiadakan ayat ini, kau bilang tidak ada Allah menyesatkan. Wow. Kau mau kena ajab? Hah? Mau kena ajab? Nah, kabur kau. Waduh, kabur dah. Sok-sokan, tidak ada. Udah malu dia itu. Oh, ketahuan aku menista. Kabur kabur dia. Ya, Riko. Halo. Islam Kristen Bang Riko. Islam. Ya, silakan Bang Raja. Oke, bagaimana Bang Eriko? Apakah kamu mau Bagaimana juga itu, Bang? bagian dari yang menista Al-Quran? Gimana, Bang? Hah? Apakah kamu salah satu yang ikut menista Al-Quran atau tidak? Ya, untuk agama Islam ya tidak ada yang menistakan, gitu, Bang. Baik, ketika ada isi Al-Quran mau dihilangkan, itu menista apa tidak? Hilangkan gimana itu tadi ya, gak menghilangkan. Cuma Dia bilang tadi tidak ada ayat di sini mengatakan Allah menyesatkan, menghilangkan apa tidak? bukan itu pertanyaannya. Dia bukan buat pertanyaan, dia buat pernyataan. Bukan menghilangkan tidak? itu tadi. Dia itu tadi bukan buat pertanyaan, dia itu mengeluarkan pernyataan. Bisa bedain nggak kalau pertanyaan dengan pernyataan? Tapi tidak menghilangkan di ayat ini. Maka kalau Allah dia sudah menolak bahwa ayat ini tidak ada, berarti menghilangkan dong. Pertanyaan abang itu yang menyesatkan gitu loh. Yang berarti kamu mau samakan saya dengan Allah? Mau sama-samakan aku dengan Allah? Hah? Berarti kamu mau sama-samakan saya dengan Allahmu? Hebat kali pertanyaan kau. abang itu pertanyaan abang gini loh. Maka Allah menyesatkan. Kan dipotong itu. Siapa yang dia kehendaki? Ya iya. Siapa yang potong kan ditunjuk semua. Iya, tapi pertanyaan abang itu nggak pakai tapi-tapian Pak, hilangkan dulu kebiasaan kalian tapi. Hilangkan dulu kebiasaan itu. Tapi. Orang Islam itu nggak boleh berbohong. Tapi. Oh, Islam itu nggak boleh membun-bun. Tapi apa ini? Hilangkan dulu kata tapi-tapimu. Oke, Bapak fokus sekarang. Bapak Riko, setuju apa tidak bahwa memang Allah menyesatkan di dalam Ibrahim 4 ini? Setuju. Nah, gitu kan enak toh? Selanjutnya, siapa yang dia kehendaki, kan gitu. Iya, siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, betul? Maksud saya kan bukan bakunya. Maka Allah iya loh Bapak, artinya kan bahwa Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, lalu memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, betul? Betul. Artinya dari kedua belah pihak itu tetap ada yang disesatkan, betul? Ya, yang disesatkan. Baik, nah sekarang Pak, ketika Bapak sudah setuju bahwa Allah ini menyesatkan, pertanyaan saya, menyembah penyesat, tersesat apa tidak Pak Riko? Nah itu pertanyaannya, menyembah penyesat, yang dimaksud di situ tidak itu. Lah kalau kok dimaksud tidak itu, orang sudah jelas Allah menyesatkan, gimana orang ini? Yang dia kehendaki, Allah itu iya loh Pak, artinya siapapun yang mau dia kehendaki, maupun ada yang dia tidak kehendaki dulu. Bukan pertanyaan yang kamu kembalikan contoh begini Pak, contoh Pak, saya kasih contoh Pak. Misalnya nih, kalau kau perkosa misalnya adik iparmu, tapi kakak iparmu tidak keperkosa. Nah kira-kira kamu disebut pemerkosa enggak? Ya tidak itu Bang, ini kan Allah. Allah itu kan Maha Kuasa. Menyesatkan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran itu loh. Iya Pak, kan saya sudah kasih contoh. Bukan terserah Allah siapa yang mau dia sesatkan, ya toh? Iya. Contohnya orang ada yang disesatkan di satu pihak.
Ada orang yang tidak disesatkan. mengamini Dengarkan Al-Quran dulu yang Pak, biar disesatkan, masuk ke Bang. otakmu itu. Dengarkan Yang dulu ya. dimaksud, yang dia Dengarkan kehendaki ya. itu, ini Bang. Iya. Yang dimaksud, yang dikehendaki itu orang yang tidak mempercayai Al-Quran, itulah yang nanti disesatkan. Iya, Itu. artinya tetap ada yang disesatkan dari dua belah pihak, betul? Iya. Nah, ya sudah, artinya tetap Allah menyesatkan, betul? Ya tidak menyesatkan kan di situ. Kalau Anda bertanya menyesatkan, hanya diambil menyesatkan. Ini cemana mereka ini, teman-teman? Kemana Bang ini? Coba sekali lagi ya. Allah menyesatkan gini, Bang. bahwa Kan satu siapa pihak yang disesatkan dikehendakinya, karena yang tidak mau dibuatkan? mendengarkan Allah, Allah betul? yang Maha Kuasa. Siapa yang dimau? Iya, terserah Bapak lah, mau Orang dia yang Maha tidak Kuasa. mengimani Kita lagi Al-Quran bahas itu tentang tadi. penyesatan. Itu loh. Oke? Nah, sekarang saya ikutin kemauan Bapak ya. Allah menyesatkan satu pihak yang tidak mau mendengar Allah, betul? Betul. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia sukai, betul? Betul. Artinya di antara dua pihak ini tetap ada yang disesatkan Allah, betul? Betul. Artinya tetap Allah mau menyesatkan, betul? Menyesatkan itu kan katanya menyesatkan. Itu loh. Muter lagi deh. Itu yang termasuk Gak mau jujur dia nih loh. Gitu loh, Kok nggak Bang. jujur, Pak? Hah? Disesatkan karena orang Iya, itu kita udah ikutin kemauan Bapak. Lu kenapa Bapak Iya. malah mencret sendiri? Coba sekali lagi. kan mencret. Allah Makanya- menyesatkan satu pihak karena tidak mendengarkan Allah, betul? Ya, Satu pihak lagi tidak disesatkan karena dia mendengarkan kehendak Allah, betul? betul. Di antara dua pihak ini tetap ada yang disesatkan, betul? Betul. Berarti Allah tetap menyesatkan, betul? Betul. Sekarang pertanyaannya, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Nah, pertanyaannya itu yang salah. Menyembah penyesat. Ini Makanya. berat nih dari. Astaga, berat saudara-saudara, Kan gini, berat. Kalau kita Berat kalau loh. menyembah Allah, berarti itu Coba tidak lah. tersesat gitu loh. Kebalikannya. Kalau Pak, menyembah tadi kan sudah kita kupas itu malah tuntas, Pak, tidak ya. tersesat. Dengarkan sekali lagi ya. Tapi Dengarkan. kamu kan Allah, pertanyaannya. dengar, Pak, saya kasih kamu kesempatan sekali lagi, Maka dengar Allah ya. menyesatkan. Gitu loh Dengarkan, yang Pak. dimaksud. Kamu, Ya, Pak, kalau kamu jadi menyembah Allah, manusia maka harus tidak konsisten, disesatkan, ya. tidak tersesat, Tolong Bapak gitu loh. konsisten jadi manusia. Dengarkan. Ya. Allah menyesatkan sepihak karena tidak mendengarkan perintah Allah, betul? Betul. Allah tidak menyesatkan yang sepihak lagi karena dia mendengarkan perintah Allah, betul? Betul. Di antara kedua belah pihak ini tetap ada yang disesatkan, betul? Ya. Berarti Allah tetap menyesatkan, betul? Ya, ya, di situ. Baik. Maka pertanyaannya, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Ya, pertanyaannya ini yang saya nanti salah. Menyembah penyesat. Karena apa? Udahlah Bapak ini nggak mampu jujur, udahlah Pak. Udahlah. Bukan lah, itulah Bapak nggak pertanyaannya. mampu jujur Pak. Belajar jujur lah dulu Pak ya. Belajar jujur. Ya. Kita butuh kejujuran di sini. Kita butuh jujur loh. Ganti tema Alberto. Naik Islam yang jujur. Repot kali ngadepi mereka ini. Harus dari. Oke. Ayo di tap teman-teman ya. Sampai 10K. Di tap dulu. Ya, ikhlas Islam Kristen. Sabar. Oh sabar. Sabarlah dulu. Robohkan rumah karena kan ada. Aduh, berisik kali Pak. Turun dulu lah Pak. Iya. Soalnya telinga kita Pak, telinganya bagus-bagus semua ini Pak. Nggak perlu pakai apa. Aduh. Ya, silakan Islam, silakan naik ya. Udah sampai 50K. Oh itu yang tap layar. Yang saya maksud penontonnya sampai 10K, penontonnya 10K. Ya. Kita. Halo. Halo, selamat malam. Islam Kristen, Bu. Ya, selamat malam. Islam dong, saya pakai jilbab. Oh ya, silakan Bang Raja. Ya tadi kukira dia Kristen Ortodok tadi atau Hindu. Hindu kan pakai jilbab juga. Oke Bu, bagaimana pendapat Ibu dengan ayat ini Bu? Pendapat saya Allah tidak menyesatkan. Itu artinya Allah menyesatkan. Benar kata Bapak tadi. Allah menyesatkan orang-orang yang menyembah manusia. Kasih dulu Bu jawaban yang pasti. Ibu setuju apa tidak di ayat ini Allah menyesatkan? Allah menyesatkan orang-orang yang tidak mendengarkan perintah Allah. Oke, terus? Allah menyesatkan orang-orang yang menyembah manusia. Oke, terus? Terus apa? Udah, baik. Pertanyaan saya tetap kembali. Ibu setuju apa tidak bahwa Allah menyesatkan di sini? Allah menyesatkan orang-orang yang tidak menyembah Allah. Allah satu, Oke, Allah Bu, tunggal. sekali lagi kamu saya kasih kesempatan, tolong jangan kau nista Al-Quran di Komal Kristen, oke? Saya tidak Saya pernah sesuai menistakan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran. Kalian yang di Komal-Komal Saya ini sesuai dengan menistakan ayat Al-Quran, Bu. Al-Quran. Bu, Ibu dengarkan. Tertawa kayak orang Ibu, gila. Ibu dengarkan, ya.
kita sesuai dengan ayat dulu, Bu. Kita belum butuh tafsiran perasaanmu itu, oke? Kita sesuaikan dulu dengan ayat Quran. Tolong kau jangan tambah-tambah, jangan kau kurang-kurangi, oke? Nah, Siapa yang yang menambah? saya tanya Kamu sama yang Ibu, menambah-nambah. sesuai dengan Kamu ayat itu Al-Quran akan ini, dikutuk oleh Allah, benar kamu apa akan tidak dikutuk oleh Allah Allah. menyesatkan, Allah itu Bu? tunggal, Allah itu satu. Dia tidak Bu? beranak dan tidak diperanakan. Dan Oke, karena kau tidak layak diajak diskusi, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti bilang sama suamimu tidak punya anak karena dia tidak beranak, oke? Terus bilang sama suamimu ya, suami kau itu nggak punya anak, ini bukan anakmu karena kau tidak beranak. Tolong bilang gitu sama suamimu. Ya. Ini kau Raja Kau jangan menyebar kemana-mana. Selamat malam. Ditanya baik-baik malah kemana-mana. Selamat malam. Ayo yang naik tolong yang jujur, Oke. yang berakhlakul karimah, ya. Oke. Halo. Ya, Bang Julio Islam Kristen. Islam. Ya, silakan. Islam yang cerdas. Cerdas katanya dia Bang Raja. Halo. Oh, lebih cerdas lagi dari Raja itu. Oh, ini yang saya suka, Pak, ya. Iya, Pembuktiannya ayo. nanti. Jangan Oke. main mute, jangan main turun. Oke, Kita baik. dengarkan sesuai Baik, dengan Pak konteks Julio. ya. Oke. Oke, Pak Julio. Mm. Pak Julio. Oke. Bapak setuju apa tidak bahwa di ayat ini Allah menyesatkan? Sangat setuju sekali ketika Baik. manusia membaca masih panjang itu ya? titik dan koma ya. Oke. Oke. Konteksnya. Oke. Ya, lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu biar saya dapat poinnya. Oh iya, dapat poinnya ya. Oke, baik. Berarti maksud Bapak Allah menyesatkan orang yang tidak mendengarkan dia, betul? Saya nggak mau lepas dari konteks itu yang dia kehendaki. Iya, berarti yang dia kehendaki ini yang tidak mau mendengarkan atau memang Allah ambil langsung inisiatif sendiri? Kok kecil kali suaramu? Iya, apakah suaraku kecil? Iya kecil. Udah pas. Oke, coba lanjut. Baik. Berarti Bapak setuju di sini bahwa Allah menyesatkan sesuai dengan kehendaknya, betul? Betul, setuju. Baik. Kalau begitu, kalau Bapak sudah setuju, Bapak di sini saya juga jempol udah jujur. Pertanyaan saya, Pak, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Menyembah penyesat tersesat atau tidak? Begitu pertanyaannya. Iya. Jawabannya kau bertanya Galatia 3 ayat 13. Yang terkutuk di kayu salib kalian sembah orang yang terkutuk. Aduh, mana nih? Di band kayaknya. Bang Raja. Bang Vigo. Halo. Bang Vigo. Monitor. Ya, bisa ini kan gantikan dulu. Nggak tahu nih Bang Raja kepental nih. Bang Alik ke ini kebental. Ke report kayaknya. Kena report. Oh iya iya. Oke. Sekalian tunjukkanlah dalilnya itu, bukakan. Oke siap. Iya, kena report deh teman-teman kayaknya. Kita nanti tunggu lagi dia naik gitu. Oke, Ahlan. Halo. Islam Kristen, Bang. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Islam Kristen, Bang. Islam, alhamdulillah. Ya, Bang Vigo. Silakan Bang Vigo. Oke, saya mau jawab yang tadi. Ya. Iya, tunggu. Jadi masalah apa? Sabar. Saya berdata dulu. Aduh, tunggu sabar ya. Terlalu banyak data ini. Surat Maryam. Surat Ibrahim. Sabar dulu. Oke. Mana Bang? Sudah? Ada Bang Raja ternyata. Oke, siap. Lanjut. Tombak, bah. Kena tombak ya? Ya. Ya, Ahlan. Gimana? Silakan, Ahlan. Cek. Oke. Ya, sangat memprihatinkan ya teman-teman ya. Katanya dia cerdas. Aduh, bising kali nih. Ya, ternyata dia mempermalukan dirinya ya. Sampai dia mau minta tolong kepada Alkitab. Ya, mau dinaikkan lagi yang tadi atau gimana Bang Raja? Yang mana? Yang tadi si Julio. Lah dia nggak berani lagi, tak kemana-mana dia pergi. Naikkan sekali lagi, coba. Oke. Ya. Nah, 2 koma ya. 2,6 Nah, ini ini. follow ya. Ah.
Jangan turunkan saya. Kita debat cerdas, ayo. Oke. Sekarang kalau memang Anda cerdas, tolong jangan permalukan dirimu di ruang publik. Tidak. Oke. Baik. Ketika kamu sudah mengakui bahwa Allahmu penyesat, pertanyaan saya, menyembah penyesat itu tersesat apa tidak, Bang? Tidak, karena yang disesatkannya kalian-kalian. Baik. Kita buktikan Pak ya siapa yang disesatkan. Setuju? Setuju. Baik. Yang menyembah penyesat, yang menyembah Allah penyesat, Islam apa Kristen? Yang menyembah Allah penyesat, Islam apa Kristen? Iya. Allah Islam. Islam apa Kristen? Islam. Berarti yang tersesat siapa? Yang tersesat Kristen. Oke, baik. Bapak lagi duduk atau lagi berdiri nih? Saya lagi duduk. Baik, coba tempelkan tangan Bapak di kening. Apa kira-kira yang kamu rasakan? Yang saya rasakan, ya kan, kalian itu tidak adil, memotong-motong, memenggal-menggal. Tidak, yang kamu rasakan ketika kamu tempelkan tangan di keningmu itu, apa yang kamu rasakan, Pak? Dingin, sejuk. Oh, berobat dulu, Pak ya. Otakmu beku. Kagak. Ini lah, kena dia. Saya sugesti dia, kena langsung. Ternyata otaknya dingin lagi beku. Pantas aja dia bilang yang menyembah penyesat, dia bilang tidak tersesat. Astaga. Kena dia. Selamat malam. Malam. Islam Kristen, Bang? Alhamdulillah Islam, Bang. Ya, 2 koma di follow-follow ya akun saya, di tap-tap layarnya teman-teman, di share-share. Ya, lanjut Bang Raja. Bagaimana Bang Edi? Mudah-mudahan nggak kena sugesti ya, karena kalau kena sugesti berarti tanda-tanda kartu merah ya. Oke, baik Pak Edi, kita sesuai dengan dalil. Sebagaimana sekalipun saya orang Kristen, saya mengajak orang Islam, jangan coba-coba rubah isi Quranmu. Oke? Oke? Mau tanya boleh, Bang? Tanya Loh, dulu, Bang. Tanya aja lah. Aduh, oke, tanyalah Pak, tanyalah. Gantian lah ya supaya kalian. Ini udah berapa lama mempelajari tentang Islam, Bang? Sudah mulai dari tahun 2014. 2014. Sekitar berapa tahun? Ada 10 tahun ya? Oh, lebih lah. 2014. Oke, back to topik aja Bang ya. 2000. Jadi gini Bang, untuk memahami apa namanya satu ayat itu nggak bisa satu ayat aja gitu Bang. Karena dalam satu surat itu utuh gitu Bang. Nah, kalau misalkan terkait masalah maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendak, ya memang betul. Karena dalam hal ini Allah itu sedang surat ini menceritakan tentang kaumnya Nabi Ibrahim gitu, Bang. Karena kamu tadi menyangkut soal membaca ayat itu tidak boleh satu-satu, dia harus mulai dari awal, betul? Baik, perhatikan abangku ya. Dan konteksnya juga bukan baik, sebentar abangku. Gitu. Baik, perhatikan ya. Saya tidak akan sia-siakan ketika saya sudah mengetahui isi Quranmu. Ketika ada Islam mengatakan bahwa Al-Quran itu harus dibaca runut, Bapak akan terjebak. Contoh, tolong dulu anak Batak, tolong dulu Batak bukakan surat Al-Isra ayat 1. Kita lihat Pak ya, kalau kita ikutin runutnya satu ayat, Anda akan terjebak Bapak. Karena semua isi Quranmu itu Bapak, ada dia 2, 3 nyambung, 4, 5 udah nggak nyambung. Ya, saya tahu betul isi Quranmu Bapak. Jadi jangan coba paksakan Quranmu seolah-olah seperti Alkitab. Kalau Alkitab Bapak memang dia runut, makanya dia memiliki perikop. Ya, oke Siagian coba bukakan surah Al-Isra. Siagian. Nah Batak, Bang Siagian. Lah, nggak di tempat lagi nih kayaknya. Oke. Ya, kenapa ada mau ditampilkan? Atau saya bacakan saja Pak ya? Boleh. Oke, Bapak dengarkan ini. Kita akan uji kelayakan Al-Quran, apakah memang layak dia harus sesuai runutan. Perhatikan. Saya akan baca surah Al-Isra, mulai dari ayat 1. Perhatikan. Saya nggak usah baca Arabnya ya, karena orang Islam nggak semua tahu Arab. Oke. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya dia maha mendengar maha melihat. Ayat kedua, dan kami berikan kepada Musa kitab dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Udah nggak nyambung Pak. Iya. Tadi masih bicara Muhammad, ini udah lari ke Musa. Kalau pemahamannya seperti itu memang nggak nyambung Bang. Lah nggak nyambung toh, makanya saya bilang tadi Pak. Ayatmu itu, makanya perhatikan Bapak ya, perhatikan. Maka ayat Al-Quran itu Pak, itu sama seperti KUHP. Berdiri sendiri setiap ayat, makanya ada setiap ayat ada tafsirnya. Ya, karena kalau dia runut dia Bapak, tidak mungkin setiap satu ayat ada tafsirnya.
Tetapi yang dibutuhkan adalah kesimpulan dari semua runutnya ayat itu. Tetapi yang terjadi di Al-Quran adalah setiap ayat per ayat dibutuhkan tafsir setiap ayat. Jadi nggak boleh Bapak bilang tadi, oh Al-Quran itu harus dibaca runut. Nggak akan nyambung Bapak, hancur. Iya, agak bakal nyambung kalau misalkan pemahamannya seperti Bapak ini. Loh, Bapak maunya pemahaman yang bagaimana? Mau Bapak pemahaman yang tidak rasional? Ya, karena begini Bapak ya, tadi juga saya ada temukan salah satu Islam, ketika dia saya tanya menurut iman Islam, dia bilang, ya kalau dari bumi, kemudian jadi surga, ada perubahan, tetapi menurut Islam itu tidak berubah. Tetapi secara rasional atau secara akal sehat, dia bilang itu berubah. Maka boleh dipastikan Islam ini selalu melakukan tindak perilaku dalam dialog itu menggunakan pola pemikiran yang tidak waras. Jadi kalau Bapak memang tidak menggunakan pola pemikiran yang waras, benar. Nggak akan nyambung yang saya bilang ini sama Bapak. Tetapi bagi orang yang waras, jelas ini tidak nyambung. Karena apa? Pertama bicara Muhammad. Kemudian lari ke Musa. Ini bagi orang normal warasnya Bapak pasti bilang nggak nyambung. Tetapi Islam akan bilang nyambung. Karena yang digunakan Islam adalah pola pemikiran yang tidak normal. Contoh, ketika kita bertanya kepada Islam, wahai Islam, buta huruf itu cerdas atau bodoh? Karena dia teringat akan nabinya yang buta huruf, maka dia akan mengatakan, oh buta huruf itu cerdas. Inilah pola-pola yang kalian lakukan akibat doktrin. Ini sangat mempermalukan Bapak. Ya. Nah sekarang kita kembali ke ayat ini. Oke. Bapak setuju apa tidak bahwa di sini Allah menyesatkan? Setuju. Setuju. Baik, kalau Bapak sudah setuju langsung dapat poin. Saya bilang terima kasih karena Anda langsung menjawab dengan lugas. Pertanyaan saya, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Menyembah penyesat tersesat apa tidak? Tidak, Pak. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ini yang saya bilang Bapak, pola pemikiran yang kalian lakukan adalah majnun. Maka di dalam Al-Hijr ayat 6 dikatakan, sesungguhnya bagi mereka yang diturunkan Al-Quran, mereka orang-orang gila. Coba, kalau memang menyembah penyesat tidak tersesat Bapak, berarti boleh dong kau menyembah batu, berarti boleh dong kau menyembah pohon, berarti boleh dong kau menyembah iblis. Karena kau mengatakan menyembah penyesat tidak tersesat. Coba. Udah, Pak. Di mana akal sehatmu? Udah belum? Lah sudah. Nah, oke, gantian dong. Ya enggak? Jadi gini, Pak. Konteksnya itu kan di dalam Al-Qur'an yang surat Ibrahim nih ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun walaupun dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Waktu surat ini turun itu sedang menjelaskan kepada kaumnya Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim, umat kaumnya Nabi Ibrahim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunkan Nabi Ibrahim itu untuk kaumnya sendiri. Jadi, ambil kesimpulannya Pak, berarti Bapak bicara asbabun nuzul, betul? Nah, itu. Betul toh? Kenapa Bapak tidak berbicara tentang asbabun nuzul itu? Oke, enggak, maka saya tanya, berarti Bapak sebentar Bapak, langsung dijawab yang saya tanya. Berarti Bapak setuju ini bicara asbabun nuzul, betul? Betul. Baik, gampang sekali Pak menginjakkan pemahaman takiyahmu. Saya tanya kamu, ayat ini masih berlaku apa tidak? Berlaku. Ya sudah, enggak usah bicara asbabun nuzul kau. Kalau kau bicara asbabun nuzul, itu artinya kau ingin mengatakan bahwa setiap ayat itu berlaku di zamannya. Ingat, semua isi Qur'anmu itu berlaku, itu diturunkan di zaman Muhammad. Jadi enggak usah bicara asbabun nuzul, Pak. Enggak ada guna. Saya tanya. Ya, kecuali tadi kamu mengatakan, dengarkan, kecuali tadi kamu mengatakan, oh bang, ayat ini sudah tidak berlaku. Ah, itu baru saya angkat tangan. Oh ya sudah, berarti memang itu ayat di zamannya. Tetapi ketika kau mengatakan ayat ini masih berlaku, nggak ada guna kau Pak ngeles mengatakan asbabun nuzul di sini. Paham ya? Kalau begitu, paham? Bible itu diturunkan. Nggak usah lari kemana-mana Pak. Kalau nggak sanggup lagi, bilang nggak usah lari kemana-mana. Oke? Sekarang pastikan sama kami jawaban kamu. Ayat ini masih berlaku sampai sekarang, berarti asbabun nuzulnya tidak layak kamu gunakan di sini, betul? Kitab Bible itu diturunkan untuk Bani Israel, bukan untuk dia sekarang. Gak nyambung ini orang. Memang kasihan. Oke, karena kau sudah menyinggung Bible, perhatikan. Kenapa otak kalian itu rusak? Kalau kau baca ini poin pertama di dalam surah Ibrahim ayat 4. Ini Muhammad hanya untuk orang Arab, ya. Maka dikatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Makanya bahasa kaumnya Muhammad Arab, makanya dia diturunkan di tengah-tengah Arab. Makanya di luar dari Arab adalah orang-orang yang tidak tahu malu, mengaku-ngaku umatnya Muhammad. Terbukti, maka orang di luar Arab membutuhkan berbagai macam tafsir untuk memahami ayat itu. Karena itu bukan bahasamu. Maka kalau kau rindu dengan rasul yang diutus sesuai dengan bahasa Indonesia, jadi sudah parah teman-teman. Kalau orang sudah mengatakan menyembah penyesat tidak tersesat, itu udah parah otaknya. Udah rusak itu, ya. Udah nggak waras lah gitu. Oke, udah cukup sama dia? Udah cukup lah. Orang udah dia bilang menyembah penyesat. Berobat Pak ya, berobat ke rumah sakit jiwa Pak.
Kasihan kamu itu. Masih ada Kalau lagi. kalau kamu nggak saya suruh belajar, Pak. Saya suruh berobat, ya. Berobat dulu ke rumah sakit jiwa. Kasihan kamu itu. Ya, kenapa pemburu? Halo? Halo? Pemburu? Halo? Ya, nggak jelas. Ini kira-kira tahan nggak nih ya? Tadi aku tengok tiba-tiba 2K, tiba-tiba tinggal 1K tadi. Iya, kayaknya tim report tadi itu datang. Iya, tim report. Tapi tenang aja, Alberto. Akunku yang pasti mereka serang. Gila sampai 2,6 tadi. Iya, tapi sebentar. Aku perhatikan, oh ini kayaknya agak lain kan gitu. Kemana semua mereka dekat? Karena langsung separuh hilang kan? Berarti tim tadi bergerak. Iya. John? Halo? John? Ya, Islam Kristen Bang John? Ya, halo. Islam dong. Oh, silakan. Murni Islam. Oke. Ya. Bung. Kau kan Kristen, jangan Islam, kau kupas-kupas Pak John. ayat Al-Quran. Iya, Bang John. Jangan Bapak kau kupas-kupas Al-Quran, ya. Al-Quran kau nggak tahu apa-apa. Bibel kau gitu, aja Pak, kau ya? kacau-kacau. Baik, kita uji coba Pak ya. Berapa rukun imanmu Pak? Berapa rukun imanmu Pak? Berapa rukun Tidak usah imanmu? tanya-tanya, aku sudah tahu. Diam kau. Jangan kau datang seperti orang kerasukan di sini. Kita buktikan siapa lebih paham Al-Quran. Siapa lebih paham Islam, kau atau saya? Sekarang kau jawab, berapa rukun imanmu? Jawab. Ngomong apaan sih lu pada? Jawab. Hah? Ayo. Tenang dulu kau super. Tenang dulu kau super. Enggak, lu aneh. Tenang dulu kau super. Pakai Iya, akhlakul enggak, lu karimah. aneh. Pakai akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Ngerti akhlakul karimah? Jangan-jangan kau cuma tahu Yakul. Minuman Yakul tahu kau. Ya, saya lagi ngomong ini sama orang yang sok paling pintar ini. Ayo. Buka apa mau John? Berapa rukun iman? Jawab. Ayo John. Dan tidak akan pernah kau temukan dalam Al-Quran bahwa orang di luar Islam dilarang membuka Al-Quran. Nggak akan kau temukan itu. Makanya ada istilah, kalimat dalam Al-Quran bahwa Muhammad atau Quran diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi jangan kau klaim itu punyamu, botol. Belajar kau. Ya. Belajar kau. Nggak pernah dikatakan Al-Quran ini diturunkan hanya untuk Islam. Nggak ada. Sebab itu akan berbenturan dengan kalimat lain yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk seluruh alam semesta. Pakai otakmu. Itu bukan hak perorangan. Belum tahu kok ini Ustaz Raja Debat. Gua sikat lu di sini. Ayo buka mikmu. Superman, John. Ayo. Ya Le, Superman udah Islam ya, Superman. Nah. Ayo John, buka. So-soan kau larang-larang orang bahas Al-Quran. Kalaupun kamu mau bicara melarang, itu ustadzmu tuh larang bahas-bahas Bible di masjid. Ya? Aduh, udah nggak bisa lagi dia buka mic-nya. Nggak bisa, udah innalillahi dia turunkan. Nanti lu, punya... lu buat apaan? Buat acara begini tuh buat apaan? Gua tanya. Superman. Oke, baik. Begini. Oke, pastikan Superman. Tunggu, bisa terbang nggak? Dengerin gua. Satu-satu lah Superman. Dengerin gua dulu. Iya santai lah bro. Iya santai ya. Kamu jadi gini Tuhan loh. aja harus sekolah Dengarkan, dulu. dengarkan. Enggak, lu harus. Lu kalau bertingkah Superman, gua panggilin. Kalau lu sempat bertingkah, gua panggilin Superboy lo. Biar kalian berantem. Ya. Jangan sampai kau panggil Superboy lo. Berantem kalian nanti. Oke, santai lah, silakan. Silakan Superman. Ya, silakan Superman. Superman udah pindah tugas ya sekarang ya. Udah pindah tugas dia. Loh, dia nggak apa? Jadi pahlawan lagi. Nggak jadi pahlawan dia sekarang. Jadi penyerang dia. Ya. Oke, gimana Pak Superman? Silakan. Pelan-pelan lah, jangan ngamuk-ngamuk. Enggak gini. Lu tuh buat acara gini buat apaan? Gua tanya. Oke, saya jawab ya. Enggak, buat apa dulu? Tunggu. Iya, biar saya jawab dong. Saya jawab buat ya. apaan? Gua tanya. Oke. Pertama Bapak, saya memberikan kebenaran dan mengedukasi sesama anak bangsa. Jangan karena agama sehingga akal kecerdasan kamu. Sebentar. Enggak, kebenaran di mana? Menurut lu kebenaran di mana? Gua tanya. Iya, sebentar lah. Enggak, Boleh? kebenaran di mana? Sedangkan lu Boleh. punya Tuhan aja harus sekolah. Pak, saya tahu Iya. Allahmu nggak sekolah Bapak, makanya Allahmu nggak punya otak. Saya tahu Pak. Sekolah di mana? Bayarannya berapa Ya. sekolahnya? Iya, saya tahu loh Pak. Allahmu nggak punya otak, saya tahu. Iya. Ya. Aduh. Sekarang kalau Allahmu nggak punya otak, kira-kira dia cerdas Makanya apa nggak? dibilanglah domba-domba yang tersesat. Lah, kan kalian dikatakan itu loh Pak, bagaikan onta yang dicucuk hidung toh. Lucu nih. Oke. Ada apa sih nih? Ya udah turun lah Pak ya. Debat. Udah turun lah ya. Yang sakit jiwa turun lah Pak ya.
Yang sakit jiwa turun, ya. Yang lucunya, dilucukannya pula Allahnya ya. Iya. Dihinanya terus ajarannya. Kurang ajar mereka ini. Aku Bisa, dari tadi bila-bila Al-Quran loh. Bisa Superman kayak gitu ya? Iya, kayaknya itu Superman apa itu ya? Hampir aja tadi ku telepon tadi si Superboy. Ada ya, berdebat ya. Iya. Ya, Jangan mentang-mentang dia bisa terbang kan, Superboy juga bisa terbang. Baru yang apa itu tadi? Tanda monyet. Ting 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 ting. Ya, Husin. Halo. Halo. Anjing. Hah? Muhammad? Apa bapak ini? Loh, kok Muhammad kau katain gitu? Pak, nggak boleh gitu, Pak. Agak lain ini. Ini cuman ini, tolong dilacak dulu ini kawan-kawan. Ini kok datang-datang menghina Muhammad loh. Aduh, udah nggak jelas dah. Misbah. Iya, turunkan aja. Halo. Halo. Ya, Islam Kristen, Bang. Alhamdulillah Islam. Ya, silakan. Oke. Semoga Baik. Bapak santai, Pak ya. Ya. Boleh santai ya. Kalau bila perlu istighfar dulu 3 kali atau 7 kali istighfar, baru minum air putih, baru hembuskan ke atas. Oke. Bagaimana menurut Pak Misbah dengan surat Ibrahim ayat 4 ini? Apakah Anda setuju bahwa Allah menyesatkan? Silakan, Pak. Baik. Ayat ini benar adanya. Yes. Oh, jauh. ada alasannya, Pak ya? Aduh. Sebelum jauh ke sana. Oke, Pak. Oke. Ya, sebelum jauh ke sana tadi saya dengar Bang Alberto ini katanya pakar dalam Al-Qur'an ya. Kena si Alberto. Dan saya, Pak. Raja depan. Oh, begitu ya. Kita di mana nih? Kita cuma buka diskusi aja, silakan. Halo. Tadi yang jawab katanya ada yang pakar dalam Al-Qur'an, lebih paham Al-Qur'an. Itu siapa ya? Iya, ini Raja Debat. Raja Debat. Oke. Selamat malam Bang Raja Debat ya. Salam kenal. Tadi disinggung asbabun nuzul. Kemudian tadi dibaca surah Al-Isra. Boleh enggak saya dengar itu bacaan Arabnya? Bacaan Arabnya, Pak? Iya. Oh, Bapak tolak ukurnya harus bisa membaca baru paham Al-Quran? Enggak. Kan tadi dibilang, katanya Bapak ini ahli dalam agama Islam ya? Iya, ahli, Pak. Bukan ahli bahasa Arab, Pak. Karena saya bukan orang Arab. Iya. Karena rujukannya, kalau tolak ukurmu sebagai tolak ukur pintarnya atau mampunya orang memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan membaca, ingat, jangan Anda lupa bahwa Nabi Muhammadmu tidak bisa membaca, Bapak. Artinya jangan sampai tolak ukurmu bahwa harus bisa baca Arab baru menurutmu dia bisa paham Al-Quran. Itu sama saja Anda nanti menghina Muhammad. Hati-hati di situ, Pak. Ya, tetapi saya memahami Al-Quran bukan saya katakan bahasa Arab. Tetapi kalaupun hanya untuk membaca bahasa Arab, kalau di zaman teknologi sekarang, Bapak, bahasa alien pun bisa dibaca. Jadi ya? Jadi jangan kembali ke zaman batu. Bisa baca Al-Quran. Kalau hanya bisa membaca kan gampang. Tetapi kalau Anda nggak mengerti maknanya buat apa? Coba saya buat. Bisa enggak saya uji dulu? Jangan uji saya, Pak. Kalau Anda mau menguji langsung isinya. Rukun iman ada berapa? Oke. Jadi rukun iman ada berapa, Pak? Karena kan rukun iman ada berapa, Pak? Sebentar. Iya, rukun iman ada berapa? Sebentar, gampang itu. Enggak masalah. Kok sebentar gampang gimana? Makanya jangan sosok menguji. Sekarang begini saja, fokus ke layar. Enggak. Kau yang kami atur di sini, fokus ke layar. Apa pendapat kamu? Apakah Anda setuju Allah menyesatkan apa tidak? Oh, pas. Begini. Islam itu Bang punya konsep. Jadi berubah lagi nih. Sabar ya. Ayat ini Bos. Iya, Bos. Itu digunakan hanya untuk orang-orang yang berakal. Oh ya? Iya. Baik, buktikan kalau Anda berakal, Pak. Oke? Sebentar, kalau Anda enggak, kita langsung dapat poinnya. Kita sudah dapat poinnya. Kalau memang Anda berakal, saya mau tanya, kamu setuju tidak bahwa di sini Allah menyesatkan? Menyesatkan dalam konteks apa? Terserah Bapak dalam konteks apa. Mau kasih A disesatkan atau si B yang tidak disesatkan, artinya Allah mau tetap menyesatkan, betul? Bos. Betul apa tidak? Jawab, jangan bos. Betul apa tidak? Allah menyesatkan orang-orang yang ingin disesatkan. Pak, saya sudah ulas itu Pak sebelum kau ulangin. Saya sudah bilang Allah mau menyesatkan. Oke, si A mungkin tidak disesatkan, si B mungkin disesatkan dengan alasan-alasan tertentu. Artinya Allah mau tetap menyesatkan, betul apa tidak? Dia boleh menyesatkan dengan alasan tertentu, Bos. Iya, artinya tetap Allah mau menyesatkan apa tidak, Pak? Begini, Bos, begini. Tidak, betul apa tidak Allah mau tetap menyesatkan? Kita ini manusia, Bos. Saya belum tahu, Pak, kamu manusia apa tidak, maka kita buktikan. Apakah Anda berakal? Oke. Benar apa tidak Allah mau menyesatkan di sini, Pak?
Allah menyesatkan orang-orang yang ingin menyesatkan dirinya. Pak, tidak ada di situ Pak di ayat ini. Jangan kau sampai apa? Jangan sampai ku cari kau. Jangan kau menista Itulah Al-Quran. yang Anda tidak paham. Jangan kau menista Al-Quran, Pak. Saya tanya kamu, benar Anda yang apa tidak tidak memahami. di sini Allah menyesatkan? Begini bos, benar apa tidak di sini Allah menyesatkan? Tuhan Bos, kalau kamu nggak ada ilmu jangan paksakan, oke? Kalau kamu nggak ada ilmu jangan paksa naik. Kamu jangan melebar kemana-mana, ya? Kalau kamu betul-betul Islam, fokus kamu gunakan otakmu, akalmu, karena kau bilang tadi Islam menggunakan akal. Mari kita buktikan, benarkah Anda berakal? Saya bertanya lu sesuai dalil, benar apa tidak di sini Allah mau menyesatkan? Jawab. Buka mikmu. Halo? Buka mikmu. Iya, silakan dijawab, Pak. Benar apa tidak Bos. Allah mau menyesatkan, Pak? Allah menyesatkan orang-orang yang ingin menyesatkan dirinya. Paham ya sampai di situ? Di mana dalilnya, Pak? Enggak ada kita temukan di sini. Hah? Itulah Pak. Enggak, Dengarkan jangan dulu saya. begini, Jangan dulu. Pak. Tidak, Jangan saya dulu. di sini, Pak. Walaupun saya Kristen, Bapak, saya bela Al-Quran. Ketika kau melenceng daripada dalil, kau kejar kau nanti. Giroku naik. Pak, cocok. Ya, giroku Allah naik. Kau jangan menista menyesatkan- Al-Quran. Pak, Allah memang menyesatkan orang-orang yang ingin menyesatkan dirinya. Paham sampai di situ ya? Oke, berarti tetapkah Allah menyesatkan? Contoh kan sudah saya kasih. Si A disesatkan karena dia tidak mau beriman kepada Allahmu. Oke. Lalu si B tidak disesatkan karena dia beriman kepada Allahmu. Betul? Ya, selama Pak. Ingat ya. Baik. Ingat, Baik. ingat. Artinya Halo. Bapak, di Izin, Pak, antara izin. kedua Boleh belah nggak saya- pihak, boleh nggak saya potong sebentar, dulu? jangan Boleh nggak saya potong potong-potong, dulu? biar kau nangkap. Nggak boleh, dengarkan. Artinya sudah tangkap Pak, di poinnya, Pak. Saya antara sudah tangkap kedua belah poinnya. pihak, A, dengarkan. Artinya di kedua belah pihak ini tetap ada yang disesatkan, betul? Iya. Ada yang Oke, disesatkan, Pak. Tapi apakah kalau Allah yang sudah, ya menyesatkan? terserah Pak, nanti kita buktikan. Ya, ya, oke? oke. Kita sudah sepakat nih ya. Artinya di antara dua belah pihak ini ada tetap yang disesatkan, betul? Ya, terus saya menyembah yang menyesatkan Artinya, gitu. baik. Ya. Artinya Allah di sini tetap menyesatkan, betul? Betul? Ya, terus. Betul apa tidak? Kita harus sepakat, betul? Allah menyesatkan orang-orang yang ingin menyesatkan dirinya. Pak, itu kan sudah selesai tadi. Ya, Pada saya Allah bilang, menyesatkan. Ya, Allah Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan Ya, siapa betul, yang tidak dia kehendaki, betul? Betul itu. Artinya kedua belah pihak ini tetap ada yang disesatkan, Iya, betul? iya. Ah. Artinya Allah tetap menyesatkan, betul? Allah menyesatkan, ingat itu. Allah Nggak berani menyesatkan jujur dia, orang-orang nggak berani yang jujur. yang ingin menyesatkan Pak, sekali lagi dirinya. saya ulang. Di Ya. antara kedua belah pihak ini tetap ada yang disesatkan, betul? Saya ambil alur pikirmu ya. Oke, silahkan. Ya, oh ya betul. Oke, Nah, oke. kita buktikan Saya nanti betul apakah dulu. kamu mampu mengambil alur pikiran saya, oke? Artinya kedua belah pihak ini salah satunya tetap ada yang disesatkan, betul? Ya, oke. Coba. Berarti Allah menyesatkan, betul? Ya. Oke, sekarang kita buktikan sebagaimana kau katakan Islam berakal. Pertanyaan saya, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Oh, ini poin yang agak keliru. Tidak, Boleh saya jawab. jelaskan? Kamu bilang Sabar kamu dulu. berakal. Sabar Saya dulu, tidak sabar dulu. butuh penjelasanmu. Yang saya butuhkan jawabanmu sesuai akalmu. Allah yang kamu anggap itu Pak, penyesat. yang Iya. saya tanya, Halo. menyembah penyesat Iya. tersesat apa tidak? Saya belum merujuk kepada sosok. Iya, Pak. oke. Oke? Ah, Nah, yang saya menyembah tanya, penyesat. karena Anda tadi mengatakan menggunakan akal toh. Nah, menyembah iya. penyesat tersesat apa tidak? Iya. Menyembah penyesat tersesat atau tidak? Iya. Bagaimana caranya saya menyembah penyesat kemudian yang disesatkan itu yang enggak logis lah pertanyaanmu. Bos. Oke, Jadi gini, terima kasih Bapak. Halo. Kita telah buktikan kalau kau nggak punya akal. Oke? Iya. Kita sudah buktikan kau nggak punya akal. Gayamu tadi Islam berakal. Saya tanya pendapat akalmu, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Langsung akalmu itu hilang. Makanya jangan kau so arogan kau dalam diskusi kepada Raja Debat. Ya? Supaya kau tidak langsung game over saya buat, Pak. Ya, katanya Islam punya akal, menggunakan akal. Akal apa yang kau pakai? Akal-akalan. Ya, akal-akalan yang kau gunakan. Hasan. Ya, malam. Ya, Islam Kristen, Pak. Ya, Islam. Ya, silakan. Ya. Baik. Semoga Bapak ini tenang ya, jiwanya ya, dikondusifkan ya. Tenang sekali. Mantap. Tetapi biasanya Pak kalau ada Islam ngomong gini aku curiga, Pak. Oke, tapi Ya. nggak apa-apa. Saya nggak mau sujon dulu ya, saya akan husnujon. Kami curiga bilang dari. Iya. Baik, Bapak selaku Islam, apakah Bapak setuju sesuai surah Ibrahim ayat 4 bahwa di sini dikatakan Allah menyesatkan? Setuju. Mantap. Kalau Bapak sudah setuju di sini Allah menyesatkan, pertanyaan saya Pak, saya harap Bapak salah satu Islam yang menggunakan akal, betul? Betul. Menyembah penyesat tersesat apa tidak, Pak? Tersesat.
Oke, berarti Bapak sudah tahu lama selama ini, Bapak sudah tahu selama ini Bapak menyembah penyesat? Contohnya seperti kamu yang raja Loh, debat, yang menyembah penyesat kan Bapak. Yang menyembah penyesat kan Bapak. Pak tadi katanya bisa tenang. Pak perhatikan. Jangan dituliskan dulu. Jangan itu, perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Saya juga tadi sudah bilang kan, kalau biasanya ada Islam mengatakan dia akan tenang, saya udah mulai curiga. Dan terbukti nggak sampai lo 7 detik. Udah langsung dia kejang-kejang. Perhatikan. Buka mic-mu lagi, Pak. Buka mic-nya, Pak. Kamu itu sudah. Contohnya seperti kamu itu tersesat orang baik. Yang menyembah penyesat siapa, menyembah Pak? manusia. Lebih bagus saya menyembah kamu. manusia. Lebih bagus saya menyembah manusia. Sekali lagi, lebih bagus saya menyembah manusia. Saya ulang sekali lagi. Lebih bagus saya menyembah manusia daripada menyembah penyesat laknatullah. Perhatikan itu. Lebih bagus saya menyembah manusia daripada menyembah penyesat laknatullah. Sebab yang namanya penyesat sudah pasti iblis laknatullah. Oke? Terima kasih atas waktunya, Pak ya. Anda tidak bisa menahan diri ternyata. Omong kosong. Makanya kalau ada kalian bilang, oh saya tenang, saya mulai curiga. Ya? Gitu. Jangan bilang saya tersesat. Yang menyembah penyesat kan kau. Kesurupan dia kan teman-teman. Itu Raja Debat nggak pernah bohong. Feeling saya itu tajam. Nah, ini saya curiga kalau dia bilang dia nggak akan. Saya udah akan curiga kalau dia bilang dia akan santai. Ternyata benar. Ya. Ngamuk dia. Mardia. Halo. Mardia. Tidak lihat tadi ya. Iya. Mardia. Ya nggak ada suaranya, kita turunkan aja lah. Turunkan. Ya dokter. Halo. Halo, host, malam. Islam Kristen bang? Saya Islam. Ya silakan. Masa dokter masuk juga ya? Tadi Superman dokter banyak yang masuk. Spesialis kayaknya. Gini Pak. Tadi kan. Sebentar tadi dulu kan Pak Dokter. Berdebat tadi saya tengok dari luar, saya perhatikan. Sebentar kan. dulu, Pak Dok. Sebentar dulu. Kamu kan Islam. Mudah-mudahan bisa Ya. tenang Pak ya. Anda bisa menjamin tenang ya. Oke. Oke. Silakan Pak. Nah, profesi tanya dulu Bang, betul dokter nggak dia? Tanya dulu profesinya. Nggak usah lah. Kan kalau mereka menyamakan menyerupakan udah biasa itu. Silakan Pak. Tadi kan Bapak bilang, barusan debat sama Bapak itu tadi kan, saya perhatikan. Islam tenang. Sebenarnya gini Pak, sesama agama itu kita harus saling menghargai. Jangan Bapak bicara, dia bicara, kemudian di bawah juga bicara. Maunya punya aturan gitu Pak. Jadinya ini kan tempatnya tempat diskusi, bukan untuk tempat cari permusuhan, ya kan? Pak, di sini kita nggak butuh guru BP, Bapak. Bapak tahu guru BP? Tahu? Kalau Bapak mau jadi guru BP, Anda pergi ke komal-komal Islam, ya Pak ya. Kita nggak butuh di sini guru BP. Kita butuh diskusi dengan orang yang waras dan berakal. Oke? Oke, Bapak bisa Oke. bilang begitu. Kalau sudah oke, Bapak, kita masuk ke ranah temanya. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah Anda setuju di sini Allah menyesatkan? Silakan. Oke, saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, boleh saya bilang sama Bapak dulu? Nggak boleh, Pak. Kita fokus ke mari, Pak. Itu namanya diskusi Enggak, profesional. maksudnya biar Jangan kita kemana-mana, sportif gitu, Bapak. Pak. Diskusinya Jangan supaya Anda sportif. ngajarin orang lain sementara dirimu nggak bisa kau ajarin. Oke? Kalau Bahasa Bapak mau Bapak diskusi sudah sportif, kasar. Jadi kayak mana orang Bapak. Kalau Bapak mau diskusi sportif, maka Bapak harus profesional. Artinya sesuai tema, jangan kemana-mana. Silakan Bapak tanggapi. Bagaimana pendapatmu di sini? Allah menyesatkan. Saya nggak mau jawab itu dulu, Pak. Saya mau. Kalau Bapak tidak mau menjawab ke situ, berarti Bapak nggak profesional diskusi. Yang nggak profesional tuh Bapak. Seharusnya bicara itu Loh. gantian. Baru Pak, bicara tidak Bapak. ada gunanya ganti-gantian kalau orang yang tidak waras. Sekali lagi Anda beri kesempatan kemari, oke? Tolong Anda beri pendapat. Apa jawaban Anda ketika di sini dicatatkan Allah menyesatkan? Silakan. Silakan buka mic-nya, Pak. Kabur. Nah itu. Bapak naik hanya coba modal sok-sokan guru BP. Ya, kita bukan butuh guru BP di sini, Bapak. Kita butuh teman, saudara dari Islam untuk diskusi, mengedukasi, gitu loh. Ya. Ya, Nadia. Halo. Ya, Mail.
Halo, ya Bang. Ini kan satu ayat dalam keseluruhan ya, kalimat-kalimat tersebut ya di atas, di samping ini, di mana Halo, Rasul itu diutus. Islam Ya Kristen ini tuh, saya bro. jelasin. Saya Islam Islam, Kristen. terus di mana Lanjut Rasul tadi. itu diutus dengan bahasa supaya mendengarkan itu dapat penjelasan gitu. Maka Allah punya hak prerogatif gitu, di mana Allah bisa menyesatkan siapa yang nggak menerima gitu, yang berkeputusan untuk kafir ya, itulah yang disesatkan gitu. Oke, berarti abang sudah memberi kesimpulan, berarti memang Allah itu menyesatkan, tidak bisa diragukan lagi, betul? Ya, siapa manusia yang tidak menerima utusan Rasul yang Allah kirim ke bumi ini, ya mereka adalah Iya. orang-orang yang berkeputusan untuk kafir. Iya, kita sudah nangkap itu, Pak. Bahkan juga Allah kan mengutus setan-setan. Saya juga nggak tahu apakah memang harus mendengarkan setan-setan itu, saya nggak tahu. Kalau tolak ukurmu bicara tentang utusan, ya Allahmu juga mengutus setan-setan. Allahmu juga mengutus konon katanya Nabi Muhammad ini toh. Nah, yang saya Ya, pertanyakan, seperti Sebentar, bagaimana Pak. Yesus juga kan ketika kamu manusia sebentar, itu Pak. kan Sebentar. sebagai Ketika keputusan kamu sudah Tuhan, mengakui ya, di sini, ketika kamu sudah mengakui di sini Allahmu adalah Maha Penyesat karena Dia Maha Kuasa, suka-suka Dia, hak prerogatifnya. Baik. Pertanyaan saya. Tuhannya Nasrani pun Ya, jadi pertanyaan saya, Bapak, menyembah penyesat. Yesus disiksa juga seperti itu. Ya. Kamu sudah selesai lu bernarasi. Giliran kita mau bernarasi muncul mah nggak bisa diam, lari-lari ke Yesus. Nggak level mau bahas Yesus, ya. Karena kalian itu adalah dari air mani Hinadina, Pak. Memang kalau orang dari Hinadina ini nggak layak bicara tentang kekudusan, ya. Jangan kemana-mana lah. Ya, Abdullah. Ya, Islam. selamat malam. Selamat malam. Ya, lanjutkan saja. Selamat malam. Islam Pak Kristen, Pak. Islam. Oke. Kira-kira Bapak bisa menjamin tenang, Pak, diskusinya nanti nggak ngamuk-ngamuk? Bisa. Oke. Yang penting Baik, saya jangan diturunkan. Iya, Pak. Itu Tetapi kalau berarti. mengamuk, kalau menggila dia Bapak, terpaksa kita turunkan. Jadi tergantung Bapak. Oke. Kalau diturunkan artinya itu nggak konsisten, takut artinya. Oh, Ya, terserah jangan Bapak lah, terserah Bapak. Karena kita punya aturan. Kalau memang sudah menggila, berarti dia bukan waras lagi, ya kita turunkan lah. Nggak Iya, mungkin kita santai. pertahankan. Ya kan, Pak? Baik. Saya akan Sekarang, jawab sangat bagaimana pendapat Bapak? Apakah Bapak Ya. setuju bahwa Allah ini menyesatkan? Ya, kalau memang ada ayat seperti itu, setuju. Dan ada buktinya bahkan. Allah menyesatkan bagi orang-orang kafir. Baik. Contoh, oten-oten, itu orang-orang yang disesatkan. Oke. Kita Ah, buktikan itu Bapak toh. ya. Baik, Ya, kita ya, ya, buktikan baik, baik. siapa yang tersesat, oke? Baik. Bapak Jadi kita kan, oke, gantian dong Pak. Oke, Bapak kan baik, sudah baik. mengakui Allahmu penyesat. Oke, pertanyaan saya, Ya, yang menyembah Allah penyesat, Kristen apa Islam? Baik, kita kaji dulu apa itu Loh, penyesat. tolong dijawab. Yang menyembah Allah penyesat ini Islam apa Kristen? Kristen yang menyembah yang tersesat. Loh, Yaitu malu dia. Tuhan dari menyembah Tuhan yang terlahir dari rahim manusia kan sesat itu namanya. Malu dia. Coba Pak Abdullah sekali lagi saya tanya ya. Pak Abdullah sekali lagi saya tanya. Pak Abdullah sekali lagi saya tanya. Pak Abdullah sekali lagi saya tanya ya. Oke. Ya. Pak Abdullah tadi kan sudah mengakui bahwa Allah ini adalah penyesat. Oke. Sekarang pertanyaannya mau kita buktikan siapa yang tersesat. Oke. Ya, yang betul. menyembah Allah penyesat, Islam apa Kristen? Baik. Kita lihat dulu yang kita sembah itu kan Tuhan. Iya kan? Sekarang apakah betul kita Astaga. menyembah Tuhan Hitungan yang detik berasal dia dari mencret, rahim teman-teman. manusia? Itu masuk Mencret akal dia. tidak? Sekarang Tersesat tidak? saya ulangin Pak ya. Itu Saya di bawah ulangin Pak. mendengar itu di bawah mendengar. Menambah saya nanti ulangin. malah. Ya, ya. Pak, dengarkan. Jangan bicara tentang sosok dulu, Pak. Kamu juga nggak tahu kan, kalau kalian tuh menyembah betis, Pak. Ya, tapi kita belum bicara johir, Pak. Kita nggak bicara johir, oke? Lebih hina-dina lagi, Bapak menyembah cuma betis itu namanya cacat, Bapak. Itu pun Ya, bisa itu ada dalam surah Al-Qalam 42, oke? Sekarang Iya. kita fokus kemari dulu, Bapak. Karena Baik. kamu tadi sudah memfitnah di luar daripada Islam, memfitnah. maka mari kita uji, mari kita buktikan. Yang menyembah Allah penyesat ini si Islam atau si Kristen? Kristen. Karena Oke. Kristen menyembah Tuhan lahir dari anak manusia. Ya Pak ya. Sorry Pak ya, sorry mau kau kasih saya triliunan, amit-amit menyembah sesembahan kau penyesat ini. Amit-amit saya. Tiba-tiba kau mendadak jijik dengan kau sembah itu. Tadi kau mengaku, ya karena ada ayatnya, saya mengakui Allah itu menyesatkan. Giliran saya tanya balik lagi, yang menyembah Allah penyesat ini siapa? Islam apa Kristen? Kau bilang pula Kristen. Sorry ye. Sorry Pak, sorry. Gak ada Kristen menyembah penyesat Pak. Sorry. Gak laku karena kami cerdas. Ya, Agung. Halo.
Iya dong, kita sorry lah ya. Tapi kasihannya dia, kenapa saya kick dia? Karena mendadak dia sudah tidak mengakui Allah yang dia sembah tadi. Karena akan terbukti bahwa yang tersesat itu mereka, bukan kita. Ya. Oke, Serif. Oke, Syarif, Islam apa Kristen? Kristen. Siapa Tuhanmu, Pak? Siapa Tuhannya? Oh. Oke, ini aja Bang Raja, generasi. Oke, generasi Islam apa Kristen? Islam. Oke, Bang. Apakah Abang telah setuju bahwa di sini dinyatakan Allah menyesatkan? Allah menyesatkan dan memberi petunjuk. Betul. Berarti ada dua golongan, yang satu disesatkan, yang satu tidak disesatkan, betul? Betul. Di antara kedua golongan itu tetap ada yang disesatkan, betul? Betul. Berarti Allah adalah tetap menyesatkan, betul? Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi tunjuk siapa yang dikehendaki. Iya, artinya tetap ada yang disesatkan, betul? Betul. Nah, artinya Allah itu adalah menyesatkan, betul? Betul. Baik, sekarang coba gunakan akal sehatmu Bapak. Karena selama ini Islam kan selalu bilang, oh Islam itu berakal. Meskipun di dalam dalil itu yang saya temukan hanyalah beriman. Gak pernah dibilang berakal. Oke, sekarang akan kita lihat pertanggungjawaban daripada Islam. Apakah menggunakan akal? Pertanyaan saya Bapak, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Tidak. Kalau dalam konteks ini Allah. Menyembah penyesat tersesat apa tidak Bapak? Kalau dalam hal ini Allah yang disembah, maka tidak. Kalau penyesat yang lain, kalau penyesat yang lain yang disembah, sesat. Tapi kalau dalam hal ini Allah, kalau Allah tidak. yang menyesatkan, tidak? Tidak, karena tanya alasannya. Oke, baik, sebentar Bapak. Berarti saya coba pertajam. Berarti Bapak setuju kalau iblis itu menyesatkan, betul? Kalau iblis, itu adalah entitas lain. Iya, berarti tapi iblis kalau menyesatkan. misalnya menyembah iblis, kalau menyembah iblis sesat, menyembah artinya Allah sebentar, artinya iblis ini menyesatkan, betul? Apa? Supaya ada perbedaan Bapak, kan Bapak bilang tadi, kalaupun Allah menyesatkan berbeda, ya toh? Nah, artinya berbeda dengan Allah menyesatkan, dengan berbeda iblis menyesatkan, betul? Betul. Nah, sekarang berarti kan Bapak setuju nih bahwa iblis itu menyesatkan, betul? Iblis menyesatkan itu dia terbatas. Iya, artinya dia menyesatkan, Ya, toh? bentuknya gini, Iya. seperti bentuknya upaya. Tapi Iya, tidak artinya semua orang iblis betul, tidak artinya semua dia orang yang disesatkan oleh iblis itu Iya. kemudian tersesat. Tetapi Iya, siapapun artinya- yang disesatkan oleh Allah itu pasti sesat. Sama dengan begini, kalau saudara misalnya berupaya untuk menyesatkan manusia, itu belum tentu orang yang saudara sesatkan itu jadi tersesat. Kenapa? Karena kemampuan saudara untuk menyesatkan seseorang. pertanyaan itu saya terbatas. Bapak Gener. Sebagaimana iblis. Iya. Iblis berarti pekerjaannya juga menyesatkan, betul? Betul. Allah juga kerjanya menyesatkan, betul, tapi berbeda, betul? Betul. Baik, sekarang pertanyaan saya Pak, apa persamaan Allahmu dengan iblis? Jangan tanya persamaannya, perbedaannya tanya. Loh, Karena persamaannya saya temukan Bapak. persamaannya- Maka persamaannya yang saya temukan, maka itu yang pertanyaan. Persamaannya sudah kita sebutkan tadi, maka yang ditanya saya tanya perbedaannya. kamu sekali lagi, apa persamaan Allah dengan iblis? Perhatikan, saya ulangin. Allah menyesatkan, Persamaannya? yes. Oke. Iblis menyesatkan, yes. Maka saya tanya, apa persamaan Allah dengan iblis? Tidak ada persamaannya. Oke, Bapak sekarang lagi duduk atau lagi berdiri? Lagi berdiri. Baik, coba tempelkan tangan Bapak itu di tangan yang satu lagi atau di kening Bapak. Apa yang Bapak rasakan? Oh, itu nggak perlu. Enggak, di kening Karena Bapak begini, aja. kalau kamu Bukan, mau di kening membahas Bapak. Al-Quran, Di kening kalau Bapak kamu itu. mau membahas Al-Quran, maka kamu bukan, harusnya tanya sama saya enggak bahas Al-Quran lagi, Dalam hal Pak. ini, Saya tidak bahas pekerjaan Al-Quran setan- lagi, Bapak. Bapak, saya pekerjaan tidak bahas setan lagi itu, Al-Quran, Bapak. kalau Saya tidak dia- lagi bahas saya lagi tantang generasi. kamu. Saya tantang kamu. Generasi. Saya tantang Saya kamu tidak untuk setan itu sesatkan saya, coba. Apa? Nggak bisa dia sesatkan saya. Setan nggak bisa sesatkan saya. Ya, Tapi kalau sama, Allah Pak. sudah Allahmu, Pak, kalau begitu saya balikin. Allahmu saya tantang, Pak. Coba Allahmu suruh sesatkan saya. Mampu tidak Allahmu? Allah memang sudah membuat kamu sesat sehingga Oh, kamu tidak. menyembah manusia. Allahmu itu tidak mampu menyesatkan saya. Makanya saya tidak mau menyembah penyesat. Karena Allah sudah Perhatikan. menyesatkan kamu. Karena Allahmu penyesat, Allahmu itu adalah penyesat, maka saya tidak akan mampu dia sesatkan. Ya, amit-amit Pak menyembah penyesat. Maka orang di luar daripada Islam adalah orang-orang yang tidak tersesat. Karena apa? Mereka tidak mau menyembah penyesat. Tetapi kalianlah yang tersesat. Apa alasannya Raja Debat? Karena kalianlah pelaku penyembah sesembahan penyesat. Ya, itu clear itu Bapak. Sekarang ini Oke. salah satu yang disesatkan oleh Allah itu adalah kamu.
Oh sorry Bapak, saya menyembah Tuhan yang benar tidak ada. Baca juga Bapak di dalam Al-Baqarah ayat 8 dikatakan, orang Islam mengaku beriman kepada Allah, tetapi Allah berkata apa? Sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Oke? Kalianlah yang tersesat, kalianlah kafir, kalianlah fanatik, kalianlah munafik, kalianlah fasik. Oke? Wa minan nasi may yaqulu Enggak usah bicara amanna. wa minan nas. Saya juga ada nenas di sini. Enggak usah bicara wa minan nas. Ada nenas di sini, paling enak nenas. Ya? Enggak usah belagu. Kamu orangnya yang dimaksud Ya, itu. udah diam kamu. Turun, botol, enggak ada ilmu kau. Wah, ninas. Nenas banyak di sini. Enggak usah waninas kau. Ya, Nita. Sok belagu. Waninas. Host baca message aku, Alberto. Ya, kamu tadi ada DM saya. Iya, itu benar itu. Waduh, bikin malu Saya aja. naikkan kamu, makanya saya naikkan kamu, Kak. Kakak Islam kan? Enggak, aku Kristen. Hah? Aku Kristen. Kristen? Iya. Dan itu Gimana? memang jelas begitu. Bang Cuman Raja. aku males cari ayatnya. Siapa Tuhan Munita? Bang Yesus Raja. Kristus. Apa itu? Haleluya. Bunita. Apa? Gimana? Kau tuh. Halo? Iya. Gimana Bu Nita tadi? Silakan. Ya kasih tahu aja ya. Kamu yang kasih tahu. Apanya itu? Bilanglah di sini Bu, silakan Bu. Enggak lah. Ngapain? Gak sinanggolan ini. Ya sudah. DM-nya apa, Nanti Bro? aku- Ini sinanggolan ini kok. Dia DM saja, katanya Allah kita menyesatkan. Siapa bilang? Ini Sinita. Oh, kamu harus paham. Tidak ada Enggak, Allah kita dalam Alkitab Allah menyesatkan. Kristen juga begitu, Pak. Tidak, Pak, makanya Raja perhatikan. Tidak. Enggak. Kenapa? Nih, Bahwa dengar. dengarkan, kau yang dengarkan saya. Ya, jangan ngaku-ngaku Kristen kau kalau nggak tahu apa-apa. Saya pun tidak mau jadi Kristen biar kau tahu kalau Tuhan saya penyesat. Apa dasar dari kekuatan bahwa Tuhan kita tidak penyesat? Sebab Dia tidak pernah menciptakan sumber dari kejahatan, yaitu iblis. Sekarang saya tanya kamu, kalau kamu betul-betul Kristen, apakah Tuhan Kristen menciptakan iblis? Coba jawab. Apakah Tuhan orang Kristen menciptakan iblis? Dari ayat itu adalah kedaulatan Allah. Jadi dia Yang saya punya tanya sama kedaulatan. kamu, apakah Tuhan Kristen menciptakan iblis? Iblis itu kan asal dari malaikat Yang saya jatuh, ya. tanya, apakah Tuhan Kristen menciptakan iblis? Harusnya iya karena semua yang maksudnya dalam tanda kutip ya. Iblis Sekali itu kan lagi malaikat kau yang tanya, jatuh. apakah Malaikat yang jatuh Tuhan- kan diciptakan oleh Allah juga. Apakah Allah menciptakan iblis? Malaikat yang jatuh kan diciptakan Allah Yang juga. saya tanya, apakah Allah menciptakan iblis? Jawab. Allah menciptakan iblis. Jawab dulu. Menciptakan iblis untuk kejahatan itu tidak. Jadi iblis jahat dari dirinya sendiri. Gitu. Kamu tahu apakah itu yang dimaksud dengan iblis? Kamu tahukah maksud daripada Enggak. kata iblis dalam Bible? Tapi dalam Kristen aku yakin ada ayatnya juga. Saya Allah tanya mendatangkan kamu, kesesatan. apakah- Boleh kamu Google. Ada Saya pastikan kau bukan Kristen, binatang. Saya pastikan kau bukan Kristen. Bisa jadi kau ini oneness atau kau adalah saksi Yahova, bangsat. Masih jawab betul-betul Ali. Binatang kau. Ya? Langsung blokir DM begitu, Bro. Oke, Sosokan kau. Kau kira saya nggak Ali tahu? sedikit, Bang, ya. Yang mau Sedikit, dipaksakan Ali. di situ adalah yang di Boleh, mana Bang. itu? Di Tesalonika itu toh. Jadi jangan kau coba-coba sama saya. Bidat kau, tahu? Iya. Sok-sokan kau, saksi Yahova kau. Itu yang tentang yang saya Apa tadi Bang Figo? dengan Sedikit-sedikit Israel. kamu jaringanmu Datang nggak ke sana. bagus. Jaringanmu nggak bagus, Pigo. Sedikit. Oke, sedikit dulu ya. Oke. Itu di 2 Tesalonika itu Allah mendatangkan kesesatan, itu Allahnya penyesat itu, Allah kami datangkan Allah penyesat itu untuk menyesatkan orang. Itu jelas. Jadi penyesat itu Allahnya gitu loh. Lagian perhatikan, saya sudah sering bilang, kalau saya tidak bisa menyelesaikan kata penyesat itu, saya tidak akan mungkin buka dalil ini loh. Maka saya tahu, setiap saya tunjukkan ini, orang Islam mencoba buka ke Tesalonika toh. Maka saya sering katakan, Tuhannya orang Kristen tidak bisa kau paksakan menjadi bagian dari kejahatan. Sebab apa? Sebab Tuhan Kristen tidak pernah menciptakan iblis. Maka sering saya kasih contoh analoginya begini. Di tengah-tengah rumah tangga saya tidak pernah mengajarkan penyesatan. Tetapi ketika anak saya di luar sana melakukan tindak kejahatan, berarti itu adalah perbuatan anak saya. Lalu kemudian saya tahu, maka dia saya hukum. Artinya saya bukan bagian dari kejahatan itu. Itu satu. Tetapi kalau di Islam,
Dia menciptakan sumber kejahatan itu di tengah-tengah. Maka kalau ada anaknya melakukan tindak kejahatan di luar sana, maka itu adalah perbuatan bagian dari ayahnya. Karena ayahnya menciptakan sumber kejahatan. Jadi kalau kau memang benar-benar Kristen, pakai otakmu. Jangan asal ngomong kau di ruang publik. Ya. Kau itu pasti saksi Yahova. Tidak ada orang Kristen seperti kau yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan iblis. Saya pun tidak akan sudi menjadi Kristen jikalau Tuhan saya menciptakan sumber dari kejahatan. Ingat itu. Halo. Ya, halo. Islam Kristen, Pak. Oh, Islam. Silakan, Bang Raja. Ya, bagaimana Pak fokus kepada ayat ini? Maksudnya, dia fokus. Di sini dikatakan Allah menyesatkan. Betul. Berarti Bapak sudah setuju bahwa Allah itu menyesatkan? Betul, ya setuju. Oke. Kalau Bapak sudah setuju, pertanyaan saya Pak, menyembah penyesat tersesat apa tidak? Jadi gini kan, jadi dari ayat ini kan, inilah buktinya bahwasanya Allah itu maha kuasa. Kuasa atas menyesatkan dan kuasa terhadap memberi petunjuk. Dia berkuasa menyesatkan siapa yang dia kehendaki, berkuasa memberikan petunjuk siapa yang dia kehendaki. Disinilah maha kuasanya Allah. Oke. Kalau saya tarik analogi Bapak, kalau bicara maha kuasa, artinya kesukaan dia, semena-mena dia, atau hak prerogatifnya dia. Kira-kira, ini kan presiden kita ini kan adalah orang nomor 1 di Indonesia. Apakah karena dia berkuasa, masuk akal tidak kalau suka-suka dia, semena-mena dia kepada rakyat? Presiden itu bukan maha kuasa. Tidak, saya kasih tahu, tidak Pak. Dia adalah yang maha kuasa di Indonesia ini, karena dia pemimpin nomor 1. Maka pertanyaan saya, secara analogi sederhana, apakah karena dia adalah pemimpin nomor 1, apakah boleh semena-mena melakukan tindak kejahatan kepada rakyatnya? Tuhan itu tidak bisa dianalogikan dengan saya manusia. siapa bilang tidak bisa dianalogikan? Kalau tidak bisa dianalogikan, tidak mungkin Al-Quran mengatakan Allah itu punya tangan, punya betis. Ya, jangan munafik Pak kalau di depan saya. Oke, nah sekarang saya tanya Bapak, kalau yang kamu lihat tolak ukurnya adalah maha kuasa, maka saya sebagai manusia, untuk mendeteksi benarkah dia maha kuasa atau hanya ngaku maha kuasa. Kalau dia adalah maha kuasa, tetapi menciptakan sumber daripada kekacauan yaitu kejahatan, maka saya pastikan itu adalah iblis. Dan saya pun tidak sudi menyembah itu. Karena apa? Perhatikan baik-baik Bapak. Karena kelak dia akan terbentur sendiri di penghakiman atau di pengadilan nanti. Contoh, ketika Tuhan, ya Allah saya menciptakan sumber kejahatan atau menyesatkan, maka dia hakimin saya. Lalu dia bilang begini, hai Raja Debat, kenapa kau ini berdosa? Jahat sekali kamu ini kenapa tersesat? Maka dari lisan saya akan memaki-maki dia. Maka akan saya katakan, Tuhan kurang ajar kau. Pura-pura bertanya kau kenapa saya tersesat. Kan kau yang menciptakan penyesatan. Selesai Bapak, hancur. Enggak, gini maksud saya kemahakuasaan Allah itu. Iya, makanya kita lihat Bapak kemahakuasaannya apa. Iya, bukan ini berarti karena kemahakuasaan itu Bapak dipaksakan untuk melakukan tindak kejahatan yang dia tidak suka kejahatan, tetapi dia buat kejahatan itu nggak logis Bapak. Dan perhatikan. Contohnya bisa saya sebutkan. Perhatikan Bapak, sebentar. Bapak kan Islam, ya. Itu di Islam itu memang benar. Tetapi satu yang bikin saya kadang bertanya kepada kalian, kalau memang kalian sudah mengimani bahwa sumber dari segala sumber baik buruk itu adalah dari Allahmu, harusnya kalian tidak perlu menyalahkan menghukum orang kalau ada orang melakukan perzinahan, pembunuhan, pemerkosaan, karena itu adalah perbuatan Allahmu. Kalau kalian konsisten di situ, buktinya kalian tidak konsisten. Sedangkan kalau di kekristenan Bapak, Allah kami tidak pernah menciptakan iblis. Ya? Ya bisa tidak pernah saya. menciptakan iblis. Bisa saya tanggapi? Apa yang mau Anda tanggapi? Nah, tentang kemahakuasaan Allah. Bisa? Apa kemahakuasaan Allahmu? Kemahakuasaan Allah itu salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala bisa menentukan takdirnya Yesus itu ditelanjangi waktu disalib. Baik. Bisa ditombak. Kalau memang itu baik, kalau memang Allah maha kuasa Bapak, berarti diludahi. Berarti sebentar Bapak. Iya, sebentar. Baik. Kalau memang Allahmu adalah maha kuasa, iya sebentar Bapak, iya sebentar. Saya juga Pak, dengarkan Bapak. Saya juga bisa pijak-pijak Pak lapas kau. Ya. Saya juga enggak usah Pak lari kepada Yesus. Saya sendiri Pak bisa pijak-pijak sesembahan kau, bisa. Paham? Saya sendiri bisa pijak-pijak sesembahan kau itu, paham kau? Saya sendiri bisa pijak-pijak sesembahan kau kalau asal ngomong Pak. Ya. Mengerti kau? Benar nggak? Fakta nggak? Ya, kalau kau hanya berbicara dengan asumsi, kira-kira boleh tidak saya katakan, oh saya juga bisa pijak-pijak Allah kau? Gimana? Kalau hanya modal asumsi, kira-kira masuk nggak? Kau terima nggak itu? Hah?
Kalau hanya modal asumsi ya, saya balikin narasi kamu yang menghujat Tuhan saya juga boleh bilang dong, kalau Allahmu bisa saya pijak-pijak, kira-kira kamu terima nggak? Kalau cuma ngomong, karena kamu juga dari tadi asal ngomong toh. Jadi jangan Pak, jangan sembarangan kau hina Tuhan saya. Ya. Kalau kau ingin mengatakan Allah kau, sorry Pak, Allah kau itu baru dikenal abad ke-6. Ya. Karena Allah kau ada abad ke-6, justru Allah 10, Allahmu turun dalam naungan awan. Jadi jangan sepelekan Tuhan saya Pak, jangan coba-coba. Ya. Kalau Anda tidak mampu berargumen, adu data, jangan naik. Ingat surah Al-An'am 108. Janganlah engkau menghina sesembahan mereka agar sesembahanmu tidak saya hina. Ingat itu. Itu Lali, Ferguson Lali. Ferguson, kau jangan aja ngomong kau. Kau minta naik. Raja Debat lagi ngomong. Enggak mungkin. Ya, jadi saya ingatkan ya buat teman-teman Islam, sebelum kalian naik ke komal ini, tolong kalian ingat-ingat dulu surah Al-An'am 108. Janganlah kalian janganlah kalian menghina sesembahan mereka agar sesembahanmu tidak terhina. Artinya, kalau sampai saya menghina sesembahanmu, berarti saya menggenapi nubuatan itu. Jadi yang coba-coba hina Tuhan saya. Ya. Ya, silakan Bang Ferguson. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, ini dengan bahasa dari surat ini tadi, coba, ini di tempat aku nggak dibesarkan ini Bang, bisa dibesarkan? Apa di situ udah dibesarkan makna? Apa itu? Ini ayat yang mau dibahas ini. Iya, ini kan sudah besar ini, apa kurang besar? Layar paling besar ini? Di tempat aku nggak, bentar. Di tempatmu? Oke, bentar. Coba kecilkan dulu saya Alberto baru besarkan, biar nampak dia. Mungkin. Ya udah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah, jadi bahasa kaumnya ini udah mulai nggak beradab. Jadi disitulah diutus, disitulah didatangkan firman, wahyu, untuk meluruskan akhlak manusia. Nah, agar dapat memberi penjelasan kepada mereka. Itulah disuruh menjelaskan kepada mereka melalui Rasul. Nah, jadi maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Jauhkan dulu Bang dirimu dari anak-anak Bang. Nanti rungkat kita. Coba jauhkan dulu. Kamu itu suara anak-anak loh. Teriak-teriak lagi. Nanti kena ban. Ya sebentar Bang, saya geser dulu Bang ya. Iya iya. Jangan kau ancam umat Islam ya, setia. Bang Ali. Ya. Setia bilang jangan kau ancam kami umat Islam katanya. Biasa tuh nggak tahu diri. Senjatanya aja golok bertingkah. Ya Bang, masih berisik Bang. Oke, lumayan. Lanjut. Nah, di situ kan Bang, di saat bahasa kaumnya ini, di saat kaumnya ini udah nggak jelas adabnya, disitulah diturunkannya Rasul. Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka, kepada kaumnya. Nah, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Contoh, di saat Rasul turun datang menjelaskan firman ataupun wahyu ini kepada umatnya, ada juga yang memang udah nggak mengerti dengan ajaran Rasul. Itulah orang yang akan disesatkan sama dia. Oke. Dan memberi tunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan diberinya petunjuk juga dengan ajaran yang diturunkan, diajarkan oleh Rasul tadi. Apabila dia paham, mengerti dan menerima, disitulah dan apa nih disitulah diberi petunjuk kepada umat itu tersebut. Nah, dialah yang maha kuasa di atas segalanya. Jadi masalahnya gimana Bang? Jadi alasan abang sekarang mereka disesatkan Allahmu karena mereka tidak beriman atau tidak mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Muhammad, betul? Iya. Baik. Dan kita bukan kunci dari Bang ya. Bukan dari Rasulullah juga Bang, dari nabi-nabi sebelumnya juga. Ada beberapa nabi yang berikan firman. Iya, tapi kita bicara konteksnya kan Al-Quran, berarti umatnya Muhammad toh. Ya, tapi sebelum itu saya garis bawahi Bang. Kami mengimani dari Nabi Musa. Iya, nanti Ibrahim. saya akan jauh itu Bang, nabi-nabi ya. Nanti nabi-nabi selain Muhammad nanti kita tarik. Sekarang kita ambil dulu fokusnya kepada Nabi Muhammad. Alasan abang tadi berarti kan di sini ada alasan Allah kenapa mereka disesatkan, karena mereka tidak mau beriman atau tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad, betul? Betul. Baik. Sebenarnya abangku perhatikan, kalau kamu jujur di ayat ini, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Sebenarnya di sini nggak ada alasan Bang, karena alasannya adalah tergantung Allah.
Tetapi oke lah, saya akan coba ikutin kemauan Anda. Alasannya tadi karena mereka tidak beriman atau tidak mau mendengarkan firman yang disampaikan Muhammad. Kita buktikan, Bang. Tolong Syagian bukakan surah Al-An'am 25. Ya, perhatikan baik-baik, Bang. Ya, sekalipun di sini, Bang, ada orang yang beriman, sekalipun ada orang mendengarkan, tetapi disengaja Allah mau dikunci hati mereka, ditutup pendengaran mereka, alasannya agar mereka tidak memahami. Saya akan buktikan itu dari Al-Qur'anmu sendiri. Siap. Tolong dibuka datanya. Oke. Coba, silakan Abang baca. Enggak apa-apa Bang, baca Bang, karena tempat saya nggak jelas Bang. Baik, saya bacakan Bang ya. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Kalau begitu siapa yang salah? Kalau tadi alasan Abang kan, oh mereka Bang tidak mau mendengarkan, mereka tidak memahami. Ternyata di sini sekalipun ada orang yang niat mendengar, ingin memahami, tetapi Allah mau kunci agar mereka tidak memahami. Berarti yang salah siapa? Nggak ada yang salah di sini Bang. Ayo Abang tolong jujur dong. Tadi kan alasan Abang. Atau begini aja Bang ya, supaya kalian tidak merasa malu-malu. Saya ambil kesimpulannya Bang. Memang Allah kalian menghendaki kalian berbuat dosa. Saya kasih langsung Bang. Ya, supaya kita nggak berpolemik kemana-mana ya. Jadi kalian seolah-olah, yang saya lihat dari tadi ya, kalian seolah-olah ingin menutupi keinginan Allah menyesatkan umat manusia. Padahal Allah menghendaki penyesatan itu. Perhatikan. Mereka yang disesatkan itu sebenarnya orang yang kufur Bang. Sebentar Bang, sebentar. Saya kasih tunjuk dalilnya aja Bang ya. Supaya langsung dapat poin utamanya. Jadi yang saya lihat, jelas-jelas Allah kalian menyesatkan atas kehendak dia sendiri. Tetapi kalian coba melindungi seolah-olah supaya tidak Allah yang menyesatkan. Kalian berdosa sebenarnya di sini sesuai Al-Quran. Ya, perhatikan, saya akan buktikan lagi. Buktikan ya. Oke. Oh, kemana ini? Siapa? Bang Syagian jatuh ya? Ketombak mungkin, ketombak. Oh ya, dan sekali lagi saya jelaskan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Kan itu yang menjadi kunci di sini. Sebentar Bang. Ini sebenarnya kalau kamu memahami, ini ada 2 poin. Poin yang kalimat di atas itu membuktikan kalau Muhammad itu hanya untuk orang Arab. Ya, tetapi kalian memaksakan bahwa kalian merasa umatnya Muhammad. Makanya kalian di luar dari Arab kebingungan, makanya butuh tafsir. Makanya di sini dikatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kenapa harus sesuai dengan bahasa kaum? Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka kalau Muhammad, kau bayangkan ketika dia berbicara, sekalipun anak kecil mendengar, anak kecil itu akan paham Bang, karena itu bahasanya. Tetapi ketika ada orang di luar Arab memaksakan bahwa Muhammad adalah nabinya, makanya kalian kebingungan. Ada yang bilang, maaf Bang saya awam, maaf Bang saya tidak bisa baca. Itulah akibat memaksakan. Oke, tetapi sebentar saya kasih tunjukkan ini. Syagian tadi mana? Oh ya. Ya itu nggak tahu kemana. Ini. Saya kasih dulu. Oke, perhatikan baik-baik Bang. Jadi ini langsung dari perkataan Muhammad ya, supaya tidak lagi capek-capek kalian menafsir. Silakan dibaca. Demikian yang jiwaku di tangannya sesungguhnya membuat dosa, telah berbuat dosa sama sekali. Niscaya Allah akan menurunkan kalian. Mana ini? Bentar, ya, Bang. baca Bang, jangan dieja Bang. Baca aja supaya nggak kosong Bang, seolah-olah kita nggak ada orang di atas. Demikian yang jiwaku di tengahnya. Seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah. Oke. Jadi ini yang saya bilang tadi Bang. Sebenarnya kalian berusaha sekeras-kerasnya agar Allah ini seolah-olah tidak penyesat.
Ya. Padahal jelas-jelas ayatmu itu membuktikan tadi memang Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Maka Allahmu ini abangku memang pengennya manusia itu tersesat atau berdosa. Supaya manusia itu mengemis-ngemis. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Jadi jangan kalian coba merasa malu bang. Kalau kalian merasa malu bahwa Allahmu adalah penyesat, tinggalkan ajaran itu. Tetapi kalau kalian betul-betul beriman kepada Al-Quran maupun kepada Allahmu, akuin saja. Memang Allah mula yang suka membuat penyesatan, Allah mula yang suka umat itu berdosa. Akuin gitu loh. Ketika kau akuin itu kita nggak ada masalah. Tetapi jangan ingkar kau kepada imanmu. Tetapi kalau merasa kau dalam hati nuranimu itu tidak layak ataupun bertentangan, oh tidak mungkin ini Allah menyesatkan, tinggalkan ajaran itu. Itu baru Anda namanya konsisten dalam hidupmu. Konsisten dalam imanmu. Makanya saya bilang capek-capek kalian berusaha. Oh bukan Allah bang, maksudnya begini bang. Allah menyesatkan yang begini bang. Berusaha kalian menggiring agar jangan Allah itu tertuduh sebagai penyesat. Padahal jelas-jelas Allahmu menghendaki kalian itu berdosa. Bahkan kalau kalian tidak melakukan dosa, dimusnahkan kalian. Kemudian diganti lagi. Bukan diganti dengan umat yang baik, bukan. Diganti dengan umat yang wajib berdosa agar mereka memohon-mohon. Clear di situ bang. Makanya saya katakan dari dulu, kalau memang kalian beriman kepada Allah kalian, dan kalian mengakui bahwa Allah kalian adalah sumber dari kebaikan dan keburukan, maka kalian harus konsisten. Adapun perzinahan, adapun pembunuhan, adapun pemerkosaan, ya itu kehendak Allahmu. Jangan salahkan manusia. Kalau kalian konsisten. Untung baik dan untung jahat itu datangnya dari Allah Ta'ala. Jadi kami Ya sudah clear. Kami Ya di sudah situ, clear bang. dari ayat itu tadi bang, maaf bang, boleh saya komentari sedikit bang? Nah kan sudah clear tadi bang bilang. Apalagi jangan ini loh bang. Makanya saya kadang bingung melihat kalian ya. Maaf sekali. Saya setiap diskusi dengan kalian saya jadi teringat Al-Hijr ayat 6. Tepat sekali apa yang dikatakan orang Quraisy itu. Kenapa saya katakan? Karena setiap apa yang sudah kalian jawab, nanti hitungan detik kalian rubah lagi. Coba, Anda sendiri sudah bilang, oh iya memang bang, kami tidak pungkiri itu, baik buruk itu dari Allah. Ya sudah clear. Berarti kalau ada tetanggamu berbuat dosa memperkosa anakmu, jangan salahkan dia. Biarkan saja, karena memang itu kehendak Allahmu. Boleh nggak saya ini bang? Tanggapi Apa lagi? Iya silakan. Nah, dalam keimanan Islam, di sini ada ajaran-ajaran yang wajib. Nah, yang wajib kita ketahui, menjauhi segala larangannya, nah mengerjakan segala perintahnya. Ada itu bang. Saya tahu itu abang. Makanya sesudah saya pelajari Quranmu, dia main dua kaki dia bang. Saya akuin itu. Satu sisi dia nanti mau menunjukkan kebenaran, satu sisi lagi dia menutupi kebenaran. Ya saya mengerti bang isi Quranmu, bahkan sampai ke hadismu. Ya, makanya saya bilang tadi supaya tidak terlalu banyak polemik tafsir yang coba kau pikirkan, maka saya kasih tunjuk ini hadis. Ini perkataan Muhammad, nggak mungkin kau bantah lagi. Artinya apa? Berarti memang Allah sengaja dan berkehendak agar manusia itu berbuat dosa. Jadi dari tadi yang terjadi adalah saudaramu coba menyangkal, oh Allah itu menyesatkan bukan, tetapi alasannya mereka itu begini, bogono, begini, bogono. Padahal jelas-jelas itu kehendak Allahmu. Itu yang saya bilang tadi. Kalau menurut kalian itu tidak sesuai dengan hati nurani kalian, tinggalkan ajaran itu. Tetapi kalau memang kalian beriman kepada ajaran itu, jangan malu-malu. Ya akuin saja ya, memang Allah saya penyesat, selesai. Itu kembali kepada diri Anda. Gitu loh. Di situ kan tidak ada bahasanya, kan ada bahasanya dari bahasa. Kok hilang suaranya? Halo, Ya, suaranya kok hilang? Ferguso. Halo? Waduh. Mana ini ganti? Gantilah. Kalau nggak ada suara lagi. Oh, udah turun dia sendiri. Pak itu Lele. Ngeri kali TikTok sekarang ya. Nggak di TikTok sekarang. Kenapa? Tadi aku terlampau, Pak. Sensitif kali sekarang TikTok ini. Iya, terlempar. Cuma hanya satu sekarang tanda tanya aku sama TikTok ini. Apakah si Alberto ini bagian dari TikTok? Pemegang saham nggak tahu aku. Iya, nggak terlambat dia kan. Dia nggak pernah dia kena loh. Aman lah dia teh. Bagus toh. Tapi begini teman-teman, tadi nama perempuan itu yang ngaku Kristen tadi namanya Sinita ya? Iya. Saya kalau nggak salah dulu saya pernah ribut sama itu ya. Tentang perilaku dia. Dulu di komalnya siapa? Di komalnya si Bunga dulu ya, si Bunga. Si Bunga ini pun saya nggak tahu udah lama nggak. Dia itu orang Wandes itu. Ya, Wandes itu. Kalau dia Sinita itu. Orangnya kasar itu walaupun perempuan. Makanya dia nggak berani ngomong sama aku. Baru saya ingat. Nita. Oh, iya. Saya tahu dia itu. Kalau nggak salah, jangan-jangan dia pun udah jadi Islam itu.
Iya. Ya, Mustor. Ya, Islam, malam Bang. Bang. Alhamdulillah Islam Bang. Ya, silakan. Ini yang tadi, yang ayat yang tadi mana Bang itu Bang? Ayat mana, Pak? Oh, yang Allah menyesatkan. Iya, iya. Oke, bentar, Pak ya. Mana dia? Mana dia, kok jauh kali dari itu ya? Berapa ya? Ini agak jauh dia. Oh, ini dia. Oke teman-teman, kayaknya sudah ini ya, sudah penghujung acara dan Belajar Batun sudah ini ya, sudah kelelahan sepertinya. Kita lanjut nanti, kita sudah ada poinnya, kita lanjut nanti diskusi yang sangat menarik berikutnya dengan nasi tajam dan berdasar. Terima kasih sudah mendukung dan bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe. Shalom teman-teman semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu.
Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepulah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan Dia, mencari Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.